Bab 71 Monster Tingkat 8, Naga Petir. Fang Yu menyelam ke sungai. Sungai Lijiang memiliki kedalaman sekitar 60 hingga 70 meter. Saat itu pagi hari dan matahari bersinar terang di luar, jadi meskipun airnya agak keruh, jarak pandang masih bagus. Menurut arah datangnya nafas, Fang Yu terus menyelam hingga kedalaman sekitar 50 meter. Nafas monster itu semakin dekat ke Fang Yu. Monster tingkat 8 di bawah air, apa itu? Fang Yu sedikit bersemangat. Setelah sekitar 10 detik, Fang Yu melihat titik cahaya putih muncul di kejauhan. Tak lama kemudian, bintik putih itu tumbuh semakin besar. Fang Yu melihat sebuah kepala dan sepasang pupil besar bersinar dengan cahaya keperakan. Ini, Fang Yu merasa itu sangat familiar, tetapi dia tidak dapat mengingatnya untuk beberapa saat. Baru ketika monster itu berada kurang dari 20 meter dari Fang Yu dan memperlihatkan tubuhnya yang panjangnya sekitar 30 meter dan ditutupi sisik perak, Fang Yu ingat jenis monster apa itu. Naga guntur. Ini naga guntur. Naga petir adalah monster tingkat 8 yang hidup di air dalam. Monster ini sudah sangat langka sejak zaman dahulu. Aku kaya sekarang. Fang Yu menatap Lei Jiao, matanya penuh kegembiraan. Sebagai jenis naga, nilai naga petir sudah jelas. Sisik pada tubuhnya sangat keras dan merupakan bahan tempa yang sangat baik. Bola matanya dan darahnya dapat digunakan sebagai obat, dengan khasiat yang luar biasa. Pada pelelangan para petani tahun itu, sebotol kecil darah naga setidaknya berharga puluhan ribu batu roh. Sementara Fang Yu mengamati naga guntur juga menemukan Fang Yu. Ia membuka mulutnya yang berdarah seolah melihat mangsanya, dan mengayunkan ekornya ke arah Fang Yu. Mata Fang Yu berbinar dan dia menghindar ke samping. Naga petir adalah monster yang sangat agresif, dan sebagai monster tingkat 8, kekuatannya amat mengerikan. Tubuhnya sangat kuat dan memiliki kekuatan seperti guntur. Dalam sekejap, ia dapat membunuh semua makhluk di seluruh perairan. Di dalam air, kecepatannya luar biasa cepat, mencapai 1 km per detik, bagaikan kilat yang berjalan di dalam air. Oleh karena itu, jika Fang Yu ingin berhadapan dengan naga petir, ia harus berusaha sekuat tenaga membunuhnya dengan satu serangan. Jika tidak, jika Lei Jiao merasakan bahaya dan memilih melarikan diri, akan sulit bagi Fang Yu untuk mengejarnya. Bagaimanapun juga, bawah air adalah kandangnya naga petir. Setelah Fang Yu menghindari serangan naga petir, dia menendang kakinya dan menyerbu ke arah naga petir. Naga petir itu tampaknya merasakan naga guntur itu seketika. Desir. Saat berikutnya, Fang Yu ditelan oleh naga guntur. Fang Yu memasuki tempat yang gelap dan penuh sesak dengan dinding licin. Tak lama kemudian, sebuah lubang besar meledak di kepala naga guntur, dan Fang Yu melayang keluar sambil memegang ramuan batin bercahaya keperakan di tangannya. Fang Yu berdiri di dasar sungai, menatap ramuan batin naga petir di tangannya dengan heran. Ramuan dalam naga petir sedikit berbeda dari ramuan monster lainnya. Ramuan itu tidak hanya sangat panas, tetapi juga tampaknya mengandung kekuatan yang sangat kuat. Mungkinkah ini sumber kekuatan gunturnya? Fang Yu menatap ramuan batin naga petir di tangannya dan sedikit menyipitkan matanya. Dia mempertimbangkan apakah akan menelannya langsung seperti biasa. Setelah berpikir sekitar 5 detik, Fang Yu memasukkan ramuan batin naga petir ke dalam mulutnya. Setelah menelannya, apakah aku bisa menguasai kekuatan guntur? Fang Yu merasa sedikit berharap. Ramuan batin naga petir dengan cepat disempurnakan dalam tubuh Fang Yu, terurai menjadi gumpalan energi spiritual murni, yang diserap ke dalam dantian Fang Yu. Fang Yu hanya merasakan arus hangat yang keluar dari dantiannya, dan lapis demi lapis belenggu pun hancur. 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai, 5 lantai. Lantai 6. Fang Yu menembus 6 level berturut-turut dan mencapai level 9848 tahap pemurnian Qi. Tetapi bahkan setelah menembus 6 level sekaligus, masih ada sedikit kekecewaan di mata Fang Yu. Karena kekuatan guntur yang diharapkannya tidak muncul padanya. Setelah menyempurnakan ramuan batin naga petir, Fang Yu menatap mayat naga petir besar di hadapannya, sambil memikirkan cara menghadapinya. Sebagian besar darah naga yang paling berharga dalam tubuh naga petir telah hilang dan terlarut dalam air sungai. Namun, fungsi terbesar dari darah naga adalah untuk menenangkan tubuh, yang tidak terlalu berguna bagi Fang Yu.
Karena tubuhnya telah ditempa ribuan kali dan sekarang dalam kondisi hampir sempurna. Mengenai sisik di tubuh naga guntur dan dua bola matanya, Fang Yu tidak dapat menggunakan benda-benda ini untuk saat ini, dan tidak mudah untuk membawanya pergi karena akan terlalu mencolok. Setelah memikirkannya, Fang Yu memutuskan untuk meninggalkan tubuh naga guntur itu di tempatnya, dan kembali untuk mengambil sisik, bola mata, dan hal-hal lainnya saat dibutuhkan. Bagaimanapun, tubuh naga petir telah tenggelam ke dasar sungai dan sulit ditemukan. Jadi Fang Yu melayang ke atas. Di tepi sungai Lijiang, seorang lelaki tua berpakaian tang sedang duduk di kursi bambu, memancing dengan tenang. Di sampingnya berdiri seorang gadis berambut pendek. Fitur wajah gadis itu sangat cantik, dan alisnya yang seperti pedang menambah semangat kepahlawanannya, membuat temperamennya tampak sangat berbeda dari gadis-gadis lemah lainnya. Di belakang lelaki tua bersetelan tang dan gadis itu berdiri dua pelayan berpakaian kasual. Kedua pengikut itu berwajah serius dan berdiri tegap, tampak seperti prajurit. "Kakek, sudah setengah jam kakek memancing di sini dan tidak ada pergerakan. Pasti tidak ada ikan di sini. Ayo kita kembali," kata gadis itu dengan tidak sabar. "Wei Yu, alasan aku memintamu ikut memancing bersamaku adalah untuk melatih ketahananmu. Baru setengah jam, dan kau sudah tidak sabar." Lelaki tua berjas tang itu menatap gadis itu sambil tersenyum. "Bagaimana mungkin aku tidak sabar? Aku hanya berpikir bahwa kakek melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Permukaan sungai di sekitar sini sangat tenang, hampir tidak ada gelembung." Xia Weiyu cemberut dan membela diri. "Kenikmatan memancing adalah proses menunggu. Weiyu, kau." Pak Tua Xia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sebelum Tuan Xia selesai berbicara, dia tiba-tiba mendengar Xia Weiyu berseru, "Kakek, lihatlah sungai itu." Pak Tua Xia menoleh dan melihat ke permukaan sungai, ia mendapati banyak ikan mati dengan perut terbalik mengambang di permukaan. "Ini, apa yang terjadi?" Bahkan Tuan Xia, yang berpengetahuan luas, tercengang pada saat ini. Selama hidupnya, baru kali ini ia melihat pemandangan seperti itu. Tuan Tua Xia berdiri dan ingin berjalan maju untuk melihat lebih dekat. Dua pengikut di belakangnya segera melangkah maju untuk mendukungnya dan berkata, "Tuan Xia, harap berhati-hati. Bantu aku mengambil ikan yang mati," perintah Pak Tua Xia. Salah satu pengikut segera berjalan ke tepi sungai dan mencoba mengeluarkan ikan mati. Menabrak. Tetapi pada saat ini, gelombang air yang sangat besar tiba-tiba muncul di permukaan sungai tidak jauh dari sana. Hal ini membuat Tuan Xia dan kelompoknya sangat ketakutan hingga wajah mereka berubah. "Tuan Xia, kita harus mundur. Di sini mungkin berbahaya," kata pengikut di sebelahnya. Tuan Tua Xia melambaikan tangannya tanpa berkata apa-apa, menatap ke arah sungai. Permukaan sungai kembali tenang, kecuali sejumlah besar ikan mati yang mengambang di air. Apa sebenarnya yang terjadi di sungai? Si Tua Xia masih menatap sungai dengan ekspresi serius. Sekitar 2 menit berlalu. Wow, sebuah kepala muncul di tepi sungai tak jauh dari sana. Lalu, seorang pemuda keluar dari sungai dan naik ke tepi sungai. Bab 72 Ejekan. Setelah Fang Yu tiba di darat, dia melirik kakek Xia dan kelompoknya, lalu berbalik dan bersiap untuk pergi. "Adik kecil, tinggallah!" Tuan Tua Xia berteriak keras. Fang Yu berbalik, menatap Pak Tua Xia, dan bertanya, "Ada apa?" "Permisi, mengapa kau keluar dari sungai?" tanya Tuan Tua Xia dengan ekspresi terkejut di wajahnya. "Cuacanya agak panas, jadi saya langsung berenang saja." "Ada apa?" Fang Yu menjawab dengan tenang. Mendengar jawaban ini, Tuan Xia tercengang. Terjun ke Lijiang untuk berenang. Kedengarannya konyol, tetapi ekspresi Fang Yu tidak tampak seperti dia berbohong. "Apakah kamu yang menyebabkan ikan-ikan itu mati?" Xia Weiyu bertanya langsung. Fang Yu memperhatikan sekumpulan besar ikan mati di sungai dan tahu bahwa mereka tersengat listrik sampai mati ketika naga petir melepaskan kekuatan gunturnya tadi. Namun dia tetap menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu bukan urusanku." Tuan Tua Xia menyipitkan matanya dan menatap Fang Yu. Tiba-tiba dia menyadari sesuatu dan ekspresinya berubah drastis. Dia mendapati pakaian pemuda di depannya kering, tanpa jejak air sedikit pun. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri pemuda itu berjalan keluar dari sungai, tetapi pakaiannya tidak basah. "Bagaimana ini mungkin? Jika tidak ada yang lain, aku pergi dulu."
Fang Yu berkata sambil berbalik dan pergi. Tunggu, adik kecil, Tuan Tua Xia memanggil Fang Yu lagi. Fang Yu sedikit mengernyit dan berhenti. Permisi, adik kecil, siapa namamu? Tanya Tuan Xia. Fang Yu. Fang Yu menjawab, nama saya Xia He Guang. Jika Anda punya waktu, saya ingin mengundang Anda untuk datang ke tempat saya untuk minum teh, kata Tuan Xia. Maaf, saya sibuk, ucap Fang Yu sambil berbalik dan berlari kecil pergi. Anda, Xia Weiyu sedikit marah dan melotot ke arah punggung Fang Yu. Apakah Fang Yu tahu identitas orang yang mengundangnya minum teh? Sikapnya buruk sekali. Di seluruh kota Jiangnan, hanya sedikit orang yang dapat diundang secara pribadi oleh kakekku untuk minum teh. Kakek, mengapa kau ingin mengundang pria ini untuk minum teh? Hanya karena dia berenang di Lijiang. Lihat saja sikapnya. Xia Weiyu berkata dengan marah. Aku terlalu tiba-tiba. Wajar saja kalau dia menolak. Tuan Tua Xia berkata sambil menatap punggung Fang Yu yang berangsur-angsur menjauh, keterkejutan masih terlihat di matanya. Melihat ekspresi di mata kakek Xia, Xia Weiyu bertanya dengan lebih bingung, kakek, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu ingin mengundangnya minum teh? Tidakkah kamu menyadarinya? Tuan Tua Xia menarik kembali pandangannya dan menatap Xia Weiyu. Apa yang Anda perhatikan? Xia Weiyu tampak bingung. Weiyu, kamu masih ceroboh seperti biasanya? Tuan Tua Xia menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu berkata, tidakkah kamu perhatikan bahwa pakaian di tubuhnya semuanya kering? Apakah pakaiannya sudah kering? Xia Weiyu teringat dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dia memang mengabaikan detail ini. Tetapi dia ingat betul bahwa pakaian Fang Yu memang kering, bahkan rambutnya pun kering. Tetapi Fang Yu baru saja keluar dari sungai. Mungkinkah? Xia Weiyu memikirkan sebuah kemungkinan dan wajahnya menjadi pucat. Apa? Bagaimana menurutmu? Tuan Tua Xia memandang Xia Weiyu. Kakek, apakah kita bertemu hantu? Saat dia berkata demikian, angin dingin bertiup melewati sungai, membuat Xia Weiyu menggigil. Setelah Fang Yu meninggalkan Lijiang, dia langsung berlari pulang. Adapun Pak Tua Xia, Fang Yu dapat melihat sekilas bahwa dia memiliki status yang luar biasa dan mungkin memiliki latar belakang militer. Namun bagi Fang Yu, semakin tinggi status seseorang, semakin besar pula kemungkinan mereka menimbulkan masalah. Jadi dia selalu berusaha menghindari berurusan dengan orang-orang seperti itu. Ketika kami kembali ke komunitas Lijiang, waktu menunjukkan tepat pukul 9.30 pagi. Fang Yu masuk ke dalam rumah dan Wang Yan sedang membawakan sarapan dari dapur. Xiao Yu, kamu sudah kembali. Aku baru saja membuat sarapan. Ayo makan. Wang Yan berkata sambil tersenyum. Karena ia tiba-tiba bertemu dengan Lei Jiao ketika sedang lari pagi, Fang Yu benar-benar lupa sarapan. Dia berjalan ke meja makan, mengambil sandwich buatan Wang Yan, dan mulai makan. Beberapa menit kemudian, Yu Yuiwei, mengenakan piyama dan tampak mengantuk, turun dari lantai atas dan mulai sarapan. Yu Yuiwei, aku harus pergi ke restoran untuk wawancara nanti, jadi aku tidak bisa menemanimu ke mall untuk membeli pakaian hari ini. Tanyakan pada kakak Fang Yu apakah dia ada waktu luang. Jika ada, biarkan dia menemanimu. Wang Yan berkata pada Yu Yuiwei. Yu Yuiwei menatap Fang Yu, matanya yang besar penuh dengan antisipasi. Fang Yu mengangguk dan berkata, aku bebas. Itu hebat. Mata Yu Yuiwei berubah menjadi bentuk bulan sabit karena senyumnya. Setengah jam kemudian, Yu Yuiwei berganti pakaian biru langit dan berjalan turun dari lantai atas. Karena rumah sebelumnya dibom, semua pakaian Yu Yuiwei hilang. Gaun yang dikenakannya sekarang dibeli secara acak di pasar sebagai tindakan darurat. Saat pergi keluar hari ini, Yu Yuiwei ingin membeli 2 set pakaian lagi yang disukainya, karena dia tidak punya pakaian lain untuk dikenakan kecuali seragam sekolah baru dan gaun berkualitas rendah ini. Fang Yu ingin langsung keluar, tetapi setelah memikirkannya, dia kembali ke kamar. Dia mengeluarkan kartu kredit hitam dan emas dari laci meja di kamarnya. Ini diberikan kepadanya oleh Tang Mingde ketika dia pergi ke rumah Tang terakhir kali. Tang Mingde telah memberikan cek kepada Fang Yu sebelumnya, tetapi Fang Yu belum pergi ke bank untuk menarik uang itu. Jadi, kali ini Tang Mingde hanya memasukkan kartu kredit ke sakunya. Setelah memasukkan kartu kredit ke saku celananya, Fang Yu keluar kamar dan keluar bersama Yu Yuiwei. Ada pusat perbelanjaan besar tidak jauh dari komunitas Lijiang.
Di lantai 2 pusat perbelanjaan itu, terdapat toko-toko bermerek yang menjual segala jenis pakaian. Saudara Fang Yu, saya merasa pakaian di sini sangat mahal. Mengapa kita tidak pergi ke pasar grosir untuk membelinya? Pakaian di sana hanya berharga beberapa puluh dolar, dan Anda dapat membeli pakaian yang sangat cantik. Setelah berbelanja sebentar, Yu Yuiwei berkata, "Ayo belanja lagi," kata Fang Yu. Keduanya terus berjalan maju. Saat melewati jendela sebuah toko khusus, Yu Yuiwei tiba-tiba berhenti. Model di jendela mengenakan rok biru salju dan jaket pendek oranye dengan kemeja putih. Gaun ini terlihat bagus. Yu Yuiwei berdiri di luar jendela, matanya bersinar. "Ayo masuk dan lihat," kata Fang Yu. Keduanya berjalan ke toko dan mendekati model tersebut. Seorang pramuniaga wanita datang dan berkata sambil tersenyum, "Permisi, Nona muda, apakah Anda menyukai gaun yang dikenakan model ini? Ini adalah kombinasi andalan terbaru dari merek kami, dan sangat cocok untuk gadis yang tinggi dan anggun seperti Anda." Yu Yuiwei sangat menyukai gaun ini, tetapi dia tahu harganya pasti sangat mahal. Wang Yan memberinya 500 yuan hari ini untuk pergi keluar, tetapi dia jelas tidak mampu membelinya. Yu Yuiwei menggigit bibirnya dan hendak berbicara. "Hei, bukankah ini Dewi kecantikan kelas kita Yu Yuiwei?" Pada saat ini, suara wanita terdengar dari belakang. Mendengar suara itu, wajah Yu Yuiwei sedikit berubah dan dia berbalik. Dua wanita dan satu pria berjalan menuju toko. Melihat ketiga orang ini, wajah Yu Yuiwei menjadi jelek. Kedua gadis itu adalah teman sekelasnya, yang satu bernama Huang Hui dan yang lainnya bernama Si Fei. Kedua gadis itu seperti kakak perempuan di kelas, dan tidak ada gadis di kelas yang berani mengganggu mereka. Yu Yuiwei juga tidak pernah memprovokasi mereka, tetapi mereka tampaknya tidak menyukai Yu Yuiwei dan selalu menargetkannya. Anak laki-laki agak gemuk yang berjalan di samping kedua gadis itu bernama Li Bingyan. Dia adalah orang kaya generasi kedua yang terkenal di kelasnya. Dikatakan bahwa ayahnya adalah seorang bos batu bara. "Oh, Dewi kita Yu Yuiwei punya pacar." Huang Hui berkata dengan terkejut ketika dia melihat Fang Yu berdiri di samping Yu Yuiwei. Bagaimana mungkin dia punya pacar? Dia pasti saudara laki-laki atau semacamnya. Dewi Yu Yuiwei kita begitu suci, bagaikan peri yang jatuh ke dunia fana, bagaimana mungkin dia punya pacar? Si Fei di samping berkata dengan nada sinis. Li Bingyan menatap wajah Yu Yuiwei tanpa berkata apa-apa. "Yu Yuiwei, kenapa kamu ke sini untuk membeli baju? Baju merek ini mahal sekali, paling mahal satu set bajunya ada beberapa ribu yuan." Huang Hui berkata sambil bercanda. Dia tahu bahwa Yu Yuiwei berasal dari keluarga orang tua tunggal, kondisi mereka sangat miskin, dan dia jelas tidak punya banyak uang. Apa gunanya beberapa ribu yuan untuk satu set? Apa kau tidak melihat seseorang berdiri di samping Yu Yuiwei? Jika mereka tidak punya uang, bagaimana mereka bisa masuk ke toko ini? "Hui, kau sangat konyol," Si Fei berkata dari samping. Mereka berdua menyanyikan lagu yang sama, membuat wajah Yu Yuiwei semakin jelek. Yu Yuiwei menatap Fang Yu dan berbisik, "Kakak Fang Yu, ayo pergi." "Pergi? Yu Yuiwei, bukankah kamu datang untuk membeli pakaian? Mengapa kamu pergi setelah melihat-lihat sebentar? Mungkinkah Hui benar dan kamu tidak punya uang?" Si Fei berkata sambil tersenyum. Bab 73 Siapa Fang Yu? Yu Yuiwei menjadi pucat, menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Dia tidak tahu mengapa Si Fei dan Huang Hui selalu mengganggunya, karena dia tidak pernah memprovokasi mereka. Melihat ekspresi Yu Yuiwei, Si Fei dan Huang Hui menunjukkan ekspresi bangga. "Jadi kenapa kalau aku cantik? Kalau Anda tidak punya uang, Anda tidak punya harga diri. Yu Yuiwei, bagaimana dengan ini? Gaun mana yang kamu suka? Katakan padaku dan aku akan membayarnya untukmu. Ini akan menjadi hadiah untukmu." Pada saat ini, Li Bingyan, yang diam saja, berbicara. Yu Yuiwei tertegun, lalu mengangkat kepalanya, dan mendapati Li Bingyan tengah menatapnya dengan tatapan membara. "Li Bingyan, apa yang kamu bicarakan?" Huang Hui dan Si Fei menatap Li Bingyan secara bersamaan dan bertanya. Li Bingyan mengajak mereka berbelanja di akhir pekan, tetapi saat dia bertemu Yu Yuiwei, ekspresinya langsung berubah. Li Bingyan tersadar kembali, tersenyum dan berkata, "Pakaian apapun yang kamu inginkan, aku juga bisa memberikannya padamu." Bagi Li Bingyan, semakin banyak gadis semakin baik,
dan dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk menyenangkan seorang gadis. Lagi pula, dia punya banyak uang. Tidak, kau tidak bisa mengirimnya. Kau hanya bisa mengirim kami, kata si Fei dengan marah. Dia dan Huang Hui telah berdiskusi bahwa mereka akan menjadikan Li Bingyan orang yang mudah ditipu dan menghajarnya hari ini. Adapun apakah kamu harus menjadi pacarnya setelah kamu membunuhnya, itu tidak pasti, itu tergantung pada situasinya. Tapi Li Bingyan sebenarnya ingin membiarkan si Jalang Yu Yuiwei berbagi dengan mereka. Sama sekali tidak. Melihat reaksi keras kedua wanita itu, Li Bingyan mengerutkan kening dan hendak berbicara. Ambil satu set seperti yang dikenakan model itu dan biarkan dia mencobanya. Pada saat ini, Fang Yu berkata kepada petugas di sebelahnya. Petugas itu mengangguk dan berbalik untuk mengambil pakaian. Mereka mencobanya, membuang-buang waktu petugas dan membuat pakaiannya kotor. Beberapa orang benar-benar tidak tahu malu. Si Fei melirik Fang Yu dan berkata, Yu Yuiwei, jangan berpikir Li Bingyan akan membayarmu. Aku katakan padamu, itu tidak mungkin. Huang Hui di samping menatap Yu Yuiwei dan berkata. Mendengar apa yang dikatakan keduanya, Yu Yuiwei menggigit bibirnya dan matanya memerah. Fang Yu sedikit mengernyit dan hendak berbicara. Yu Yuiwei, jangan dengarkan mereka. Aku pasti akan membayarmu. Tidak hanya set ini, tapi lihat juga apakah ada pakaian lain yang kamu suka. Beli saja apapun yang kamu mau. Semuanya aku yang bayar, kata Li Bingyan dengan bangga. Li Bingyan, kamu, ada seorang pria berdiri di samping Yu Yuiwei, mengapa kamu masih tidak tahu malu untuk menempel padanya? Huang Hui sangat marah sehingga ucapannya sedikit tidak jelas. Li Bingyan melirik Fang Yu dengan ekspresi jijik di wajahnya. Dia tidak menyangka Fang Yu yang mengenakan kemeja lusuh bisa lebih kaya darinya. Pada saat ini, petugas mengambil pakaian itu dan menyerahkannya kepada Yu Yuiwei. Yu Yuiwei menatap Fang Yu. Coba saja, kata Fang Yu sambil menepuk bahu Yu Yuiwei. Yu Yuiwei mengangguk, lalu membawa pakaian itu ke ruang ganti. Melihat tindakan Fang Yu dan Yu Yuiwei yang sedikit mesra, mata Li Bingyan penuh dengan kecemburuan. Bagaimana pecundang ini bisa begitu dekat dengan Yu Yuiwei? Siapa namamu? Kurasa aku belum pernah melihatmu di sekolah. Li Bingyan menatap Fang Yu dan bertanya. Fang Yu. Fang Yu menjawab. Fang Yu. Wajah Li Bingyan sedikit berubah, merasa nama itu terdengar familiar. Akan tetapi, dia tidak dapat mengingat di mana dia mendengarnya sejenak. Apakah kamu juga siswa SMP Jianghai? Li Bingyan bertanya lagi. Fang Yu mengangguk, tidak tertarik berbicara dengan Li Bingyan lagi, dan langsung berjalan menuju ruang ganti. Li Bingyan berdiri di sana dengan cemberut di wajahnya. Nama itu benar-benar terdengar familiar, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Yu Yuiwei ini, dia selalu berpura-pura tidak bersalah di kelas, tapi ternyata dia sudah punya pacar. Huang Hui berkata dengan suara tajam ketika dia melihat Fang Yu berjalan pergi. Ini hal yang bagus. Saat kita kembali ke sekolah, kita akan menyebarkan berita ini dan melihat berapa banyak pria yang masih menganggapnya peri. Si Fei mencibir. Beberapa menit kemudian, Yu Yuiwei keluar dari ruang ganti, sudah mengenakan pakaian itu. Dia memiliki penampilan yang murni dan cantik, dan dengan pakaian penuh warna ini, dia terlihat lebih bersemangat dan penuh energi. Kakak Fang Yu, bagaimana? Yu Yuiwei bertanya dengan wajah agak merah, menatap Fang Yu dengan penuh harap di matanya. Ya, itu sangat cocok untukmu. Jawab Fang Yu. Yu Yuiwei sangat gembira dan menatap dirinya di cermin untuk waktu yang lama. Nona, ini adalah tawaran yang bagus untuk membeli gaun ini sekarang. Toko akan memberikan diskon 30%. Anda dapat membelinya hanya dengan 2.700 yuan, kata petugas di sampingnya. 2.700 yuan. Mendengar harganya, ekspresi Yu Yuiwei menjadi gelap. Dia hanya punya 500 yuan, dan bahkan tidak mampu membeli atasan untuk pakaian itu. Jangan buang-buang waktu, dia tidak mampu membelinya. Pada saat ini, Huang Hui dan Si Fei datang. Yu Yuiwei melirik mereka dan tidak mengatakan apa-apa. Yu Yuiwei, jika kamu benar-benar berani menerima hadiah Li Bingyan tanpa malu-malu, aku akan mengatakan hal ini di depan seluruh kelas. Lalu, coba tebak apa yang akan dikatakan orang lain tentangmu. Si Fei mengancam dengan tatapan mata yang tajam. Saat ini, Li Bingyan datang dan berkata langsung kepada petugas. Berapa harga jas ini?
Tolong bungkuskan untukku. Wajah Yu Yuiwei berubah, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak membutuhkannya. Tidak perlu dibungkus, pakai saja dan bawa saja. Pada saat ini, Fang Yu berbicara. Ketika kata-kata itu keluar, semua orang yang hadir tercengang. Kemudian, si Fei terkekeh sinis dan berkata, Yu Yuiwei, memang benar bahwa orang-orang dari keluarga yang sama itu sama saja. Pria ini bahkan lebih tidak tahu malu daripada kamu. Sebelum kamu mengatakan apapun, dia sudah menerimanya untukmu. Ya ampun, aku hampir tertawa terbahak-bahak. Ternyata benar-benar ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini, dan dia seorang pria. Huang Hui di samping juga tertawa. Li Bingyan menatap Fang Yu, tersenyum menghina, dan berkata, kakak, aku bisa memberimu gaun ini, tapi kamu tidak bisa. Sebelum Li Bingyan selesai berbicara, Fang Yu mengeluarkan kartu kredit hitam dan emas dari saku celananya dan menyerahkannya kepada petugas. Saat dia melihat kartu itu, wajah Li Bingyan berubah. Kartu emas hitam, dan itu adalah kartu emas hitam Bank Huaxia. Kartu emas hitam ini tidak hanya melambangkan cerukan tak terbatas pada kartu kredit ini, tetapi juga melambangkan identitas dan status. Huaxia Bank hanya akan menerbitkan 100 kartu emas hitam seperti itu setiap tahun. Mereka yang bisa mendapatkan kartu emas hitam ini adalah orang-orang terkaya di China. Kata-kata ini diucapkan kepadanya oleh ayah Li Bingyan. Saat itu ayahnya bercerita kepadanya dengan penuh rasa iri dan rindu bahwa ia berharap bisa mendapat kesempatan mendapatkan kartu kredit emas hitam tersebut sebelum ia meninggal. Tetapi sekarang, Li Bingyan benar-benar melihat kartu emas hitam legendaris di tangan Fang Yu yang sederhana. Siapa identitas Fang Yu ini? Melihat ekspresi terkejut Li Bingyan, Huang Hui di samping menjadi tidak puas. Fang Yu baru saja mengeluarkan kartu kredit. Apa buktinya? Jadi, dia menjabat tangan Li Bingyan dan berkata, Li Bingyan, apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Bukankah kamu bilang kamu punya kartu emas? Keluarkan dan biarkan mereka membuka mata mereka. Si Fei juga menatap Li Bingyan dan berkata dengan cemas, ya, bukankah kamu mengatakan kamu memiliki kartu emas dengan batas penarikan ratusan ribu? Cepat, Saudara Fang Yu, aku membuatmu menghabiskan uang lagi. Jangan khawatir, aku tidak kekurangan uang, kata Fang Yu ringan. Apakah kamu sering mendengarnya akhir-akhir ini? Li Bingyan bertanya, mengingat sesuatu. Huang Hui dan si Fei mengerutkan kening dan mengingat. Setelah beberapa detik, wajah Huang Hui tiba-tiba memucat, dan dia gemetar dan berkata, minggu lalu, pria yang menendang Han Zixian dari asosiasi Sanda dan melukainya dengan serius bernama Fang Yu. Li Bingyan dan si Fei juga mengingatnya, hati mereka bergetar hebat, dan wajah mereka menjadi pucat. Rumah Tang, ruang tamu. Tang Mingde sedang duduk di sofa, dan di seberangnya duduk seorang lelaki tua berjubah putih. Tuan Tang, Fang Yu telah melanggar peraturan asosiasi bela diri kita. Jadi, tolong bantu aku dan biarkan dia datang menemuiku. Pria tua berjubah putih itu berkata sambil tersenyum. Wajah Tang Mingde memucat dan dia berkata, Presiden Du, jika saya memanggil Fang Yu, apa yang akan Anda lakukan? Lelaki tua berjubah putih itu mengusap jenggotnya dan berkata, menurut aturan, dia mengabaikan penyerahan diri lawannya dan menghancurkan kultivasi lawannya. Ini adalah situasi yang sangat buruk. Dia harus ditangkap dan dipenjara di penjara langit untuk jangka waktu tertentu. Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua berjubah putih itu, wajah Tang Mingde menjadi semakin buruk. Tuan Tang, aku tahu kau memiliki hubungan yang baik dengan Fang Yu. Namun, harap juga hormati peraturan asosiasi bela diri kita. Kita harus menangkap Fang Yu. Ini bukan sesuatu yang bisa dicegah oleh keluarga Tangmu. Pria tua berjubah putih itu berkata dengan suara yang dalam, tatapan matanya tiba-tiba menjadi tajam. Bab 74, jadi bagaimana jika itu adalah asosiasi seni bela diri? Ketika Fang Yu dan Yu Yuiwei kembali ke rumah, waktu sudah menunjukkan pukul 12.20 siang. Wang Yan baru saja kembali dari wawancara. Ketika dia melihat Yu Yuiwei mengenakan pakaian baru, dia terkejut dan bertanya, Yu Yuiwei, mengapa kamu kembali mengenakan pakaian baru? Apakah terlihat bagus? Yu Yuiwei berbalik dan bertanya. Wang Yan berjalan mendekati Yu Yuiwei, menyentuh bahan pakaian Yu Yuiwei dengan tangannya,
dan berkata, kelihatannya bagus, dan terasa dibuat dengan baik, dan bahannya juga berkualitas tinggi. Berapa harga gaun ini? Wajah Yu Yuiwei sedikit berubah dan dia hendak berbicara. Harga awalnya 500, lalu saya tawar hingga 300. Itu masih cukup murah. Fang Yu berkata sambil duduk di sofa. Hanya 300 yuan, itu benar-benar tawaran yang bagus. Wang Yan berkata sambil tersenyum. Yu Yuiwei melirik Fang Yu, dan Fang Yu mengedipkan mata padanya. Mengingat kepribadian Wang Yan, lebih baik tidak mengatakan yang sebenarnya. Setelah makan siang, Fang Yu hendak tidur siang ketika Tang Mingde menelepon. Dokter Fang, apakah Anda bebas? Tang Mingde berbicara dengan ragu-ragu. Ada apa? Fang Yu bertanya. Petik 2. Presiden Du dari Asosiasi Bela Diri Kota Jianghai sekarang ada di rumahku. Dia ingin bertemu denganmu, kata Tang Mingde. Nada bicara Tang Mingde aneh. Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya, apa yang dia inginkan dariku? Tang Mingde hendak berbicara ketika suara seorang lelaki tua terdengar di sampingnya. Tuan Tang, izinkan saya berbicara dengannya secara langsung. Lalu telepon itu diserahkan kepada orang tua itu. Saya Du Yongnian, Presiden Asosiasi Bela Diri Kota Jianghai. Master Fang, berita tentang pertarungan Anda dengan Grandmaster Yang Jian di Aula Asosiasi Bela Diri kita kemarin kini telah menyebar ke seluruh Jiangnan. Apa sebenarnya yang kamu inginkan dariku? Katakan saja langsung. Fang Yu menyela Du Yongnian dengan tidak sabar. Hehe, beginilah. Selama duel kemarin, menurut 3 orang saksi, Grandmaster Yang Jian sudah menyatakan kekalahannya, tetapi Master Fang, Anda tidak berhenti. Sebaliknya, Anda terus mencaci maki Grandmaster Yang Jian dan menghancurkan kultivasinya. Perilaku seperti ini ada dalam seni bela diri. Bisakah Anda fokus pada poin-poin penting? Fang Yu menyela Du Yongnian lagi. Du Yongnian terdiam beberapa saat, seolah-olah sedang menahan amarahnya, dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Fang, saya tahu Anda sangat kuat. Namun, dunia seni bela diri juga memiliki aturannya sendiri. Apa yang Anda lakukan kemarin telah melanggar peraturan asosiasi seni bela diri kita. Saya harap Anda dapat datang ke asosiasi seni bela diri kita untuk menerima arbitrase. Arbitrasi. Fang Yu mencibir dan berkata, kamu sekarang di keluarga Tang, kan? Aku akan segera ke sana dan kita akan bertemu langsung. Setelah mengatakan itu, Fang Yu menutup telepon. Setengah jam kemudian, Fang Yu tiba di rumah Tang. Du Yongnian sedang duduk di sofa di ruang tamu. Ketika dia melihat Fang Yu, keterkejutan terpancar di matanya. Dia mendengar bahwa Fang Yu masih sangat muda, tetapi dia tidak menyangka Fang Yu begitu muda. Dia tampaknya baru berusia sekitar 18 tahun. Bagaimana mungkin seorang pemuda bisa dengan mudah mengalahkan jagoan bela diri Yang Jian? Luar biasa. Dr. Fang, ini Presiden Du. Tang Mingde segera berdiri dan memperkenalkannya kepada Fang Yu. Fang Yu melirik Du Yongnian dengan acuh tak acuh. Dia adalah seorang kultivator pada tingkat ke-12 pemurnian Qi, yang disebut Master Setengah Langkah. Tuan Fang, penampilan Anda di arena seni bela diri kemarin sekarang sedang dibicarakan oleh seluruh komunitas seni bela diri Jiangnan. Du Yongnian berkata sambil tersenyum. Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, kau tahu kinerjaku, dan kau masih ingin menjadi penengahku. Wajah Du Yongnian sedikit berubah, dan dia berkata, Tuan Fang, tujuan dari asosiasi seni bela diri adalah untuk mengendalikan perilaku setiap seniman bela diri, tidak peduli seberapa kuat mereka. Bahkan Grandmaster Guru Long, yang dikenal sebagai Grandmaster, harus mematuhi aturan, jika tidak. Apalagi, Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Du Yongnian sangat marah saat melihat ekspresi tidak setuju Fang Yu. Dia berkata dengan suara yang dalam, jika tidak, Anda harus menerima keputusan kami. Tuan Fang, saya tahu Anda sangat berbakat, sangat kuat, dan sangat ambisius. Tetapi asosiasi seni bela diri kami juga memiliki sarana untuk menghadapi prajurit yang melanggar hukum seperti kalian. Kemarin kamu melanggar peraturan asosiasi bela diri kita di depan begitu banyak seniman bela diri. Jika kita tidak menanggapi, siapa yang akan menganggap serius asosiasi bela diri di masa depan? Tuan Fang, meskipun Anda akan dihukum atas kesalahan yang Anda buat kemarin, hukumannya tidak akan berat. Paling-paling Anda akan dipaksa tinggal di penjara selama 1 atau 2 bulan.
Tetapi jika kamu menolak untuk menerima arbitrase, hukumannya akan lebih berat, dan kamu mungkin dijatuhi hukuman penjara selamanya. Kamu memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri, dan masa depanmu tidak terbatas. Kamu pasti tidak ingin dipenjara selamanya, kan? Setelah mendengar ini, mata Fang Yu berubah acuh tak acuh dan dia berkata, tidak ada penjara di dunia ini yang dapat menahanku. Lagi pula, menurutku kau tidak melakukan ini hanya demi peraturan, kan? Kurasa seseorang menekanmu karena aku melumpuhkan Yang Jian, jadi aku harus membayar harganya. Mendengar ini, wajah Du Yongnian sedikit berubah dan segera menjadi muram. Tampaknya Anda bertekad untuk menghadapi asosiasi seni bela diri kita. Du Yongnian menyipitkan matanya dan berkata dengan suara dingin. Fang Yu mengangkat bahu dan berkata, aku benci masalah, jadi aku tidak pernah ingin dengan sengaja menghadapi siapapun. Tetapi jika kau bersikeras memprovokasiku, maka aku tidak dapat menahannya. Du Yongnian berdiri dan berkata dengan dingin, apakah kamu mengancamku? Fang Yu menatap Du Yongnian dengan acuh tak acuh tanpa mengatakan apapun. Tang Mingde yang berdiri di samping, melihat bahwa keduanya sedang gelisah, jadi dia segera berdiri dan berkata, jangan marah, kita masih bisa. Sebenarnya, sebelum Fang Yu datang, Tang Mingde telah menduga hasil ini. Mengingat karakter Fang Yu yang tak kenal takut, tidak mungkin dia akan menerima apa yang disebut arbitrase. Tetapi memutuskan hubungan sepenuhnya dengan Du Yongnian jelas bukan langkah yang bijaksana. Asosiasi seni bela diri yang diwakili oleh Du Yongnian adalah kekuatan yang sangat kuat. Meskipun Fang Yu sangat kuat dan memiliki bakat luar biasa, bagaimanapun juga, dia hanyalah satu orang. Melawan raksasa seperti asosiasi seni bela diri dengan kekuatan satu orang saja ibarat seekor belalang yang mencoba menghentikan kereta perang. Tuan Tang, saya telah memberi Fang Yu kesempatan, tetapi dia menolak kebaikan saya, jadi saya tidak punya pilihan selain mengikuti aturan. Du Yongnian berkata dengan muram. Oh, kau masih ingin menyerangku sekarang? Fang Yu menatap Du Yongnian. Aku tahu aku bukan tandinganmu, jadi aku sudah memberitahu penegak hukum penjara surgawi untuk datang. Du Yongnian tersenyum dingin, melirik arlojinya, dan berkata, mereka seharusnya segera tiba di sini, kamu harus bersiap untuk dieksekusi. Fang Yu berdiri, berjalan menuju Du Yongnian, dan berkata dengan tenang, jadi sebelum mereka datang, apa yang harus aku lakukan untuk menghabiskan waktu? Merasakan dingin di mata Fang Yu, wajah Du Yongnian berubah drastis. Dia tidak menyangka Fang Yu akan begitu berani menyerangnya. Dr. Fang, jangan impulsif. Wajah Tang Mingde berubah dan dia berteriak keras. Jika Fang Yuzhen menyerang Du Yongnian, konsekuensinya tidak terbayangkan. Du Yongnian adalah Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Kota Jianghai. Statusnya amat. Sebagai Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Kota Jianghai, Du Yongnian diperlakukan dengan hormat kemanapun dia pergi. Siapakah yang berani menyinggung perasaannya? Belum lagi melakukan sesuatu padanya. Fang Yu. Du Yongnian menatap Fang Yu, matanya penuh kebencian. Dr. Fang, silakan pergi cepat. Pada saat ini, Tang Mingde bergegas maju dan berkata dengan wajah pucat. Tidak perlu pergi, mereka sudah ada di sini. Fang Yu berkata dengan ringan. Dua aura kuat muncul di luar gerbang keluarga Tang. Rumahmu sudah dihias dengan sangat indah, lebih baik jangan dirusak. Aku akan keluar dan bertarung. Fang Yu berkata sambil berjalan menuju pintu. Wajah Tang Mingde berubah, dia tidak tahu harus berbuat apa, dan akhirnya harus mengikutinya. Ketika Fang Yu berjalan keluar menuju halaman, dia melihat dua pria berjubah bela diri hitam pekat dan dengan ekspresi tegas berjalan memasuki gerbang halaman. Kedua pria itu memiliki tingkat kultivasi seorang Grandmaster setengah langkah, tetapi aura yang mereka pancarkan jauh lebih kuat daripada seorang Grandmaster setengah langkah biasa. Salah satu pria itu memegang lonceng hitam kecil seukuran dua kepalan tangan. Lonceng kecil dan tripod ini memancarkan suasana kuno yang aneh. Senjata ajaib. Mata Fang Yu berkedip sedikit. Kami adalah penegak hukum penjara surgawi. Biarkan Fang Yu keluar dan menghadapi keadilan sesegera mungkin. Pria yang memegang lonceng kecil itu melangkah maju dan berkata dengan suara yang dalam. Saya Fang Yu. Fang Yu menjawab. Pria itu menatap Fang Yu, matanya tenang dan wajahnya tegas. Dia berkata dengan suara yang dalam, Fang Yu, apakah kamu ingin melawan hukum?
Bab 75, Penegak Hukum Penjara Surgawi. Tian Lao, Anda hanyalah cabang dari Asosiasi Seni Bela Diri. Apakah Anda benar-benar dapat mewakili hukum? Fang Yu tersenyum dan berkata, tidak perlu bicara lagi padanya, dia berani menyerangku. Bawa saja dia ke penjara langit. Tidak perlu arbitrasi. Pada saat ini, Du Yongnian memegangi perutnya, perlahan keluar dari keluarga Tang, dan berkata dengan keras. Melihat darah di sudut mulut Du Yongnian dan wajahnya yang pucat, kedua penegak hukum Tian Lao saling memandang dan mata mereka menjadi tajam. Du Yongnian adalah Presiden Asosiasi Bela Diri Kota Jianghai. Menyerangnya sama saja dengan menamparkan wajah Asosiasi Bela Diri. Tian Lao melayani Asosiasi Seni Bela Diri, jadi tentu saja tidak ada toleransi untuk hal semacam ini. Hampir dalam sekejap, kedua penegak hukum Tian Lao mulai bergerak. Salah satu dari mereka bergegas menuju Fang Yu, sementara yang lain melantunkan mantra dan mengangkat lonceng kecil di tangannya. Penegak hukum Tian Lao yang bergegas menuju Fang Yu menarik keluar tali hitam dari pinggangnya dan mengayunkannya ke arah Fang Yu. Tali hitam itu mengeluarkan suara siulan di udara. Fang Yu mengulurkan tangannya dan meraih tali hitam itu. Penegak hukum penjara surgawi ini memiliki senyum licik di wajahnya dan melantunkan beberapa mantra. Tusukan. Arus listrik yang sangat kuat tiba-tiba muncul pada tali hitam. Namun bagi Fang Yu, arus listrik sebesar ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan guntur yang dilepaskan oleh naga guntur pagi ini, bahkan tidak mampu melumpuhkan tubuhnya. Melihat Fang Yu memegang erat tali hitam itu dengan tangannya, tetapi tanpa reaksi apapun, senyum di wajah penegak hukum Tian Lao membeku. Fang Yu meraih tali hitam dan menariknya ke depan dengan kuat. Penegak hukum penjara surgawi diseret langsung ke arah Fang Yu. Dia segera mengendurkan tangannya yang memegang tali hitam di udara, dan dengan bantuan kekuatan maju, dia memadatkan energi sejatinya pada tangan kanannya dan meninju dada Fang Yu. Fang Yu berdiri di tempatnya dan mengulurkan telapak tangannya. Pukulan dan telapak tangan beradu di udara. Ledakan. Dengan suara keras, sang penegak hukum Tian Lao menjerit, dan seluruh kerangka tangan kanannya hancur hampir seketika. Fang Yu maju selangkah, meraih lengan kiri penegak hukum Tian Lao, dan memutarnya ke kanan. Retakan. Sang penegak hukum Tian Lao berguling di udara dan meninju, berusaha meredakan kekuatan besar itu, tetapi lengan kirinya tetap dipelintir oleh Fang Yu. Ah! Penegak hukum penjara surgawi jatuh ke tanah dan menjerit melengking. Kedua lengannya remuk secara bersamaan, sakitnya luar biasa. Melihat pemandangan ini, Du Yongnian, yang berdiri tidak jauh di belakang Fang Yu, tampak ngeri. Meskipun kedua penegak hukum penjara surgawi ini hanya berada di level Grandmaster setengah langkah, mereka berbeda dari Grandmaster setengah langkah biasa. Mereka adalah orang-orang kuat yang dilatih oleh Asosiasi Seni Bela Diri. Keterampilan yang mereka latih, gerakan tubuh yang mereka latih, senjata dan senjata ajaib yang mereka bawa semuanya adalah pilihan terbaik yang disediakan oleh Asosiasi Seni Bela Diri. Kecuali beberapa keluarga besar seni bela diri, tidak ada yang dapat menyediakan kondisi pelatihan lebih baik daripada Asosiasi Seni Bela Diri. Oleh karena itu, bahkan seorang ahli bela diri akan merasa sulit untuk menang saat menghadapi penegak hukum penjara surgawi. Bukan hanya karena keterampilan dan teknik hebat para penegak hukum Tian Lao, tetapi juga karena senjata ajaib di tangan mereka. Prajurit biasa tidak mampu menghadapi senjata ajaib di tangan penegak hukum Tian Lao. Tetapi Du Yongnian tidak menyangka Fang Yu dapat mengurus penegak hukum penjara surgawi dengan begitu mudah. Pada saat ini, penegak hukum Tian Lao lainnya telah selesai melafalkan mantra. Lonceng kecil di tangannya memancarkan aura hitam. Dia memutar mulut lonceng kecil itu menghadap Fang Yu. Fang Yu, kau tidak hanya melawan hukum, kau juga melukai para penegak hukum Tian Lao. Kejahatanmu sangat keji. Sekarang aku berhak menembakmu sampai mati di tempat, kata penegak hukum Tian Lao dengan dingin. Fang Yu menatap lonceng kecil di tangannya dan tidak berkata apa-apa. Dia ingin tahu apa fungsi lonceng kecil dan tripod yang memancarkan suasana kuno ini. Sang penegak hukum penjara surgawi memasang tatapan dingin di matanya dan menamparkan keras badan tripod lonceng kecil itu. Ledakan. Lonceng panjang berbunyi, langsung masuk ke telinga orang-orang dan bergema di otak mereka. Du Yongnian, Tang Mingde dan yang lainnya yang berdiri di belakang langsung linglung dengan tatapan kosong. Pikiran mereka kacau, dikelilingi oleh suara lonceng, dan mereka tidak dapat berpikir.
Hanya penegak hukum Tian Lao yang tidak terpengaruh, matanya masih tajam. Dia menatap Fang Yu lekat-lekat, dan melihat Fang Yu juga linglung, senyum dingin muncul di wajahnya. Tripod lonceng kecil ini adalah kartu trufnya. Setiap kali dia menggunakannya, sekuat apapun lawannya, dia akan kalah. Lonceng kecil dan tripod ini, ternyata bisa mengendalikan para dewa. Setelah merasakan bel di otaknya, mata Fang Yu langsung kembali jernih. Benda ini bagus. Aku bisa membawanya pulang dan mempelajarinya. Fang Yu berpikir begitu dan melangkah maju. Pada saat ini, penegak hukum Tian Lao yang memegang lonceng kecil di tangannya belum bereaksi. Fang Yu memiliki tatapan kosong di matanya beberapa detik yang lalu, dan dia berdiri di sana dengan linglung. Kok bisa hilang dalam sekejap mata? Senjata ajaibmu sangat bagus. Aku akan mengambilnya. Suara Fang Yu tiba-tiba muncul di telinga penegak hukum Tian Lao. Wajah penegak hukum Tian Lao berubah drastis. Tepat saat dia hendak berbalik, dia merasakan sakit yang tajam di lututnya. Retakan. Penegak hukum Tian Lao menjerit dan jatuh ke tanah. Kedua tempurung lututnya hancur total. Fang Yu berjongkok dan dengan mudah mengambil bel kecil dari tangannya. Wajah penegak hukum Tian Lao pucat dan kesakitan membuat seluruh wajahnya berkeringat. Tetapi yang paling dia pedulikan adalah Fang Yu telah mengambil tripod lonceng kecilnya. Ini adalah senjata ajaib yang diberikan kepadanya secara khusus oleh Asosiasi Bela Diri untuk digunakan dalam menangkap orang. Senjata ini setara dengan senjata polisi dan tidak boleh hilang. Kau tidak bisa mengambilnya dariku. Ucap penegak hukum Tian Lao dengan susah payah. Fang Yu meliriknya dengan acuh tak acuh, memegang kepalanya dengan tangan kanannya, dan diam-diam melafalkan rumus sihir di dalam benaknya. Semburan energi sejati berwarna merah muda terpancar dari tangan kanan Fang Yu. Energi spiritual dalam dantian penegak hukum penjara surgawi ini diserap, dan tingkat kultivasinya menurun tajam. Hanya dalam 10 detik, dia berubah dari seorang Grandmaster setengah langkah di tingkat ke-12 pemurnian Qi menjadi seorang manusia biasa yang belum pernah berlatih bela diri. Merasakan kekosongan dalam dantiannya, penegak hukum Tian Lao membuka matanya lebar-lebar, matanya dipenuhi rasa takut dan enggan. Kultivasi yang diperolehnya setelah lebih dari 30 tahun berlatih lenyap dalam sekejap. Siapakah pemuda tanpa ekspresi di hadapanku ini? Fang Yu berdiri dan berjalan menuju penegak hukum Tian Lao lainnya. Pada saat ini, penegak hukum Tian Lao tidak dapat lagi menahan rasa sakit dan pingsan. Fang Yu juga menggunakan teknik melahap jiwa padanya. Setelah menyerap kultivasi kedua penegak hukum penjara surgawi ini, Fang Yu berhasil menembus level 9849 tahap pemurnian Qi. Dua orang di tingkat ke-12 pemurnian Qi hanya bisa menembus satu tingkat. Sepertinya aku masih harus mencari seorang master, pikir Fang Yu. Fang Yu berdiri dan berbalik menatap Du Yongnian. Pada saat ini, Du Yongnian baru saja terbangun dari keadaan linglungnya. Kemudian, dia melihat penegak hukum Tian Lao tergeletak di halaman sambil meratap. Yang satu lagi pingsan. Ini. Du Yongnian pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia melihat Fang Yu berjalan ke arahnya, kakinya lemas dan dia terduduk di tanah. Asosiasi bela diri kalian sebaiknya tidak menggangguku lagi. Aku benci mendengar kata-kata arbitrase dan penjara, kata Fang Yu dingin. Ketika Du Yongnian melihat mata Fang Yu bersinar dengan cahaya merah redup, dia merasa tercekik dan tidak dapat berbicara sama sekali. Pria di depanku sungguh menakutkan. Fang Yu tidak melakukan apapun lagi pada Du Yongnian, dan dia juga meremehkan penyerapan kultivasi Du Yongnian. Dia telah menunjukkan sedikit pengendalian diri hari ini. 1000 tahun lalu, jika ada orang yang berkata ingin menengahi atau memenjarakannya, dia akan mengangkat tangannya dan membunuh orang itu tanpa ragu-ragu. Ini merupakan hal yang menyakitkan bagi Fang Yu. Dia pernah dipenjara di penjara pegunungan dan tinggal di sana selama 200 tahun. 200 tahun itu tidak berarti apa-apa bagi Fang Yu. Yang penting adalah ketika dia keluar dari penjara gunung, dia menyadari bahwa sesuatu yang tidak dapat diubah telah terjadi. Itu adalah kenangan yang paling mengesankan dan sangat menyakitkan dalam hidup Fang Yu yang panjang. Tang Mingde mengirim orang untuk membawa Du Yongnian dan dua penegak hukum Tian Lao yang terluka parah. Fang Yu duduk di sofa di aula, bermain dengan bel kecil di tangannya. Lonceng kecil ini memiliki sejarah sedikitnya 1000 tahun, dan ada beberapa pola aneh di atasnya.
Fang Yu mengamati dengan saksama dan merasakan bahwa pola-pola ini agak familiar. Mungkinkah itu produk Sekte Lingxin saat itu? Tidak, Sekte Lingxin tidak pandai membuat senjata ajaib, mereka hanya ahli dalam seni jiwa. Mungkinkah itu gerbang Guiyuan? Tetapi jika Anda perhatikan dengan saksama baris-baris ini, baris-baris itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan Sekte Guiyuan. Fang Yu memikirkannya untuk waktu yang lama, tetapi masih belum dapat mengetahui asal-usul lonceng kecil ini. Akan tetapi, yang lebih mengejutkannya adalah bahwa senjata ajaib tingkat 1000 tahun ini benar-benar muncul di tangan seorang kultivator tingkat ke-12 pemurnian Qi. Sepertinya perkumpulan seni bela diri ini memang punya latar belakang. Fang Yu berpikir dalam hati. Dr. Fang, apa yang terjadi hari ini, kalau asosiasi bela diri mau menyelidikinya, aku khawatir akan ada masalah yang tak ada habisnya. Tang Mingde mempertimbangkannya cukup lama dan akhirnya berbicara. Dia tahu Fang Yu tidak akan takut pada asosiasi seni bela diri, tetapi dia harus memberi tahu Fang Yu tentang keseriusan masalah ini. Asosiasi seni bela diri adalah organisasi yang sangat kuat, dengan pengaruh tersebar di hampir setiap kota di Tiongkok. Asosiasi seni bela diri kota Jianghai hanyalah cabang kecil, tetapi jika Fang Yu menyentuhnya, itu sama saja dengan secara terbuka menghadapi asosiasi seni bela diri. Bab 76 Siong Bahu. 30 tahun yang lalu, ada seorang master bela diri yang menakjubkan di Jiangnan bernama Guo Ximing. Dia sangat kuat, tetapi dia tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh asosiasi seni bela diri dan secara terbuka menantang asosiasi seni bela diri Jiangnan. Asosiasi seni bela diri Jiangnan sangat marah dan mengirim 3 penegak hukum penjara surgawi tingkat master untuk menghukumnya. Pada akhirnya, Guo Ximing kalah jumlah dan ditangkap serta dijebloskan ke penjara surgawi, dan belum dibebaskan hingga kini, kata Tang Mingde. Dr. Fang, Grandmaster Guo Ximing sama berbakatnya dengan Anda pada awalnya, dan dia. Wajah Li Zhengrong memucat dan dia berkata dengan marah, jika kamu begitu bosan, maka pergilah segera. Aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan waktu. Masyarakat Qingyan, tempat Li Xiaomo bernaung, merupakan kekuatan bawah tanah besar di kota Jianghai. Li Zhengrong dan Baldi adalah 2 kekuatan besar lainnya. Ketiga kekuatan utama tersebut tidak saling bertentangan, saling mengawasi dan menyeimbangkan, memelihara hubungan segitiga yang stabil, dan tidak pernah mengalami konflik besar. Tapi sekarang, masyarakat Qingyan benar-benar ingin bekerja sama dengan Fang Yu. Dan Fang Yu telah menjadi duri dalam daging Li Zhengrong baru-baru ini. Sudah jelas dengan siapa Qingyan Society akan berurusan. Li Xiaomo, jalang ini. 3 keluarga kita baru saja menandatangani perjanjian damai setengah tahun yang lalu, dan sekarang dia benar-benar ingin menyentuhku. Sialan, dia pasti melihat bahwa aku menderita sedikit kerugian baru-baru ini. Li Zhengrong melempar foto itu ke samping dan mengumpat dengan marah. Bos Li, jangan marah begitu. Cepat atau lambat, kita bertiga akan mendapatkan pemenangnya. Karena Li Xiaomo telah merusak perjanjian damai terlebih dahulu, tentu saja kita juga bisa mengambil tindakan. Kata si pria botak sambil tersenyum. Kita, maksudmu? Li Zhengrong menatap pria botak itu. Tentu saja kami akan bekerja sama. Karena Li Xiaomo yang pertama kali muncul, mari kita bekerja sama untuk menghancurkan Li Xiaomo dan Qingyan Society. Fang Yu sekarang menjadi faktor yang tidak stabil di bawah tanah kota Jianghai kita, dan dia harus disingkirkan. Kata si botak dengan tatapan mata tajam. Wajah Li Zhengrong berubah, dan dia berkata, kamu bisa bekerja sama dengan Li Xiaomo untuk berurusan denganku terlebih dahulu. Karena Li Xiaomo bekerja sama dengan Fang Yu, dia pasti tidak akan bekerja sama denganku. Niatnya sangat jelas. Dia ingin menyingkirkanmu terlebih dahulu dan baru berurusan denganku. Dia pikir kita tidak cocok dan tidak akan pernah bekerja sama. Jadi, kita harus membunuhnya secara tiba-tiba kali ini. Kata si botak sambil tersenyum. Li Zhengrong merenung sejenak, wajahnya masih terlihat sangat jelek. Karena kekuatan Fang Yu jauh melampaui ekspektasinya. Ia mengirimkan 10 orang bersenjata dan 10 senapan, dan tidak seorang pun dari mereka yang kembali. Sejujurnya, dia sekarang memiliki trauma psikologis terhadap Fang Yu. Tetapi apa yang dikatakan pria botak itu benar, dia tidak punya jalan keluar sekarang. Li Xiaomo dan Fang Yu bekerja sama, dan ujung tombak akan diarahkan padanya terlebih dahulu. Bagaimana kita harus menghadapi Fang Yu?
Dia, kata Li Zhengrong. Aku sudah menemukan seseorang yang bisa mengatasinya. Aku akan mengajakmu menemui orang itu malam ini. Pria botak itu menyeringai. Di mana orang itu? Li Zhengrong bertanya. Arena bela diri bawah tanah. Pria botak itu menjawab. Setelah Fang Yu meninggalkan keluarga Tang, dia pertama kali kembali ke komunitas Lijiang. Setelah tidur beberapa jam, dia datang lagi ke keluarga Ji. Dibandingkan dengan keluarga Tang, kemampuan kecerdasan keluarga Ji lebih kuat. Dia ingin Ji Rumei membantunya mencari tahu di mana dia bisa menemukan lawan yang kuat, lebih disukai seorang seniman bela diri di tingkat Grandmaster. Ketika Ji Rumei mendengar kata-kata Fang Yu, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Setiap guru bela diri adalah orang besar yang berstatus sangat tinggi, bagaimana dia bisa ditemukan dengan mudah? Tempat terbaik adalah tempat di mana setelah aku bertarung dengannya, aku bisa menghancurkan kultivasinya, tetapi tidak ada seorang pun yang akan menggangguku. Fang Yu menambahkan. Fang Yu masih mendengarkan kata-kata Tang Mingde. Namun, apa yang ditakutkannya bukanlah balasan dari persatuan bela diri, melainkan masalah yang tiada habisnya. Tempat seperti ini, bukankah ini arena bela diri bawah tanah? Ji Rumei sedikit mengernyit dan berkata, tapi aku tidak tahu banyak tentang tempat seperti ini. Aku punya teman yang bisa membawamu ke sana. Oke, Fang Yu menjawab. Ji Rumei segera memberi tahu temannya yang seorang wanita untuk datang. Fang Yu menoleh dan menyadari bahwa itu adalah Li Xiaomo, orang yang ditemuinya saat lari pagi tadi. Ketika Li Xiaomo melihat Fang Yu, matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan, tetapi segera berubah menjadi kegembiraan. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Xiaomo, Tuan Fang ini adalah temanku. Dia ingin kau membawanya ke aula bela diri bawah tanah, kata Ji Rumei. Li Xiaomo menatap Fang Yu, mengangguk, dan berkata, saya bersedia melayani Tuan Fang. Fang Yu sedikit mengernyit, selalu merasa bahwa Li Xiaomo akan menimbulkan masalah baginya. Tetapi pada akhirnya, dia tetap masuk ke mobil Li Xiaomo dan berangkat ke aula seni bela diri bawah tanah. Tuan Fang, saya tidak menyangka Anda mengenal Suster Ji. Jika saya tahu hal ini, saya tidak perlu menunggu Anda di jalan pagi ini, kata Li Xiaomo. Fang Yu menatap Li Xiaomo dan berkata, aku hanya memintamu untuk membawaku ke arena bela diri bawah tanah. Aku tidak bermaksud bekerja sama denganmu. Saya mengerti, Tuan Fang. Anda sudah menolak saya sekali tadi pagi. Mengapa Anda mengungkit hal ini lagi? Li Xiaomo berkata dengan ekspresi sedih. Fang Yu berhenti berbicara dan menutup matanya untuk beristirahat. Sekitar 40 menit kemudian, mobil berhenti dan bangunan pabrik yang bobrok muncul di depan kami. Daerah sekitar sini sangat kosong dan sepertinya kita berada di pinggiran kota Jianghai. Ada banyak mobil yang diparkir di ruang terbuka di depan pabrik, termasuk berbagai mobil mewah. Tuan Fang, silakan ikut saya masuk. Li Xiaomo tersenyum pada Fang Yu. Setelah itu, Fang Yu dan Li Xiaomo berjalan memasuki gerbang pabrik bersama. Setelah masuk, saya mendengar suara berisik. Meski dari luar tampak seperti bangunan pabrik, bagian dalamnya telah diubah menjadi aula seni bela diri. Di tengahnya terdapat arena pertarungan seluas sekitar 30 meter persegi. Ada banyak meja di sekitar arena, dan ada ruang VIP yang dibangun di atasnya. Penataan ini bentuknya sangat mirip dengan bar. Pada saat ini, dua pria kuat bertelanjang dada tengah bertarung dengan sengit di arena, disertai suara benturan dan pukulan satu sama lain. Setiap pukulan keras akan menimbulkan sorak-sorai di sekitar arena. Para tamu duduk di meja-meja di sekitar arena, minum dan menonton pertarungan di arena. Suasananya sangat hidup. Ini adalah arena bela diri bawah tanah terbesar di kota Jianghai. Arena ini selalu ramai hampir setiap malam. Banyak tamu di sini adalah orang-orang kaya. Selain menonton pertandingan dan minum-minum untuk bersenang-senang, mereka juga datang ke sini untuk berjudi tinju. Untuk setiap pertandingan di arena, aula arena akan membuka pasar dan menetapkan peluang sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang oleh kedua kontestan. Ini adalah transaksi tunai. Li Xiaomo berkata demikian sambil menunjuk ke sebuah meja panjang di samping arena, yang di atasnya terdapat setumpuk uang kertas. Disitulah taruhannya. Fang Yu tidak peduli dengan hal-hal ini. Yang dia pedulikan adalah apakah ada orang-orang kuat dengan kultivasi lebih tinggi di sini.
Dua orang yang bertarung di arena itu hanya berada pada tingkat ke-7 atau ke-8 tahap pemurnian Qi. Fang Yu hanya meremehkan untuk menyerap tingkat kultivasi ini. Di alam manakah kontestan terkuat di sini? Fang Yu bertanya. Li Xiaomo berpikir sejenak dan berkata, ada seorang pemain yang selalu menduduki peringkat pertama dalam peringkat kekuatan pemain dan tidak pernah kalah dalam satu pertandingan pun. Namanya adalah Xiong Bahu. Nama ini kedengarannya mengesankan. Fang Yu berkomentar. Li Xiaomo tersenyum lembut dan berkata, banyak tamu datang ke sini hanya untuk melihatnya, karena dia sangat kuat. Dia telah bertarung dalam banyak pertandingan dan tidak pernah kalah satu kali pun. Apakah dia akan bermain malam ini? Fang Yu bertanya. Saya tidak tahu tentang itu. Xiong Bahu berbeda dari kontestan lainnya. Bahkan jika dia tidak bermain, dia masih bisa mendapatkan dividen besar dari arena seni bela diri bawah tanah ini setiap bulan, karena selama dia ada di sini, bisnis arena seni bela diri akan sangat laku. Setelah Li Xiaomo selesai berbicara, dia melihat sekeliling dan berkata, aku akan memintamu untuk melihat apakah Xiong Bahu akan bermain malam ini. Bab 77 Kau naik ke panggung. Fang Yu mengangguk dan duduk di meja di sebelahnya. Di belakang panggung arena seni bela diri, di dalam longe, seorang pria bermata satu yang sangat kuat sedang duduk di kursi. Mata kirinya ditutup dengan penutup mata, sehingga hanya mata kanannya yang terbuka. Dia menatap kedua pria di depannya dan berkata, aku bisa membantumu membunuh Fang Yu, tetapi kamu harus membawanya ke sini. Aku tidak punya waktu untuk keluar dan mencarikan seseorang untukmu. Kedua pria itu adalah Li Zhengrong dan pria botak. Tuan Xiong, sudah cukup bagi Anda untuk menerima pekerjaan kami. Kami pasti akan menemukan cara untuk membawa orang itu kepada Anda. Pria botak itu berkata sambil mengangguk dan membungkuk. Baiklah, kamu pasti tahu aturanku, kan? Bayar setengah dari depositnya dulu. Xiong Bahu berkata dengan suara berat. Kami siap, orang-orang kami menunggu di luar. Kata lelaki botak itu sambil membuka pintu ruang tunggu. 4 pria masuk dari luar, masing-masing memegang sebuah kotak di masing-masing tangan. Tuan Xiong, ada 1 juta uang tunai di salah satu kotak di sini. Total ada 8 kotak, 8 juta. Anda bisa menghitungnya, kata si botak. Baiklah, tinggalkan saja di sini. Aku rasa kau tidak berani menipuku, kata Xiong Bahu. Tuan Xiong, bolehkah saya mengajukan satu permintaan? Kata Li Zhengrong. Permintaan apa? Xiong Bahu menatap Li Zhengrong. Benar sekali, jika saatnya tiba, bisakah kau tidak langsung membunuh Fang Yu? Sebaliknya, lumpuhkan dia dan biarkan aku sendiri yang membalaskan dendam anakku dan anak buahku, kata Li Zhengrong. Xiong Bahu tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha. Tentu saja, karena kamu sudah mengeluarkan uang, aku tentu akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhanmu. Terima kasih, Tuan Xiong. Li Zhengrong berkata dengan ekspresi gembira di wajahnya. Baiklah, aku akan bertarung di atas panggung malam ini. Jika kamu tertarik, kamu bisa keluar dan menonton. Setelah mengatakan ini, Xiong Bahu berdiri. Dengan tinggi sekitar 2 meter dan otot di seluruh tubuhnya, ia tampak seperti raksasa. Pria botak dan Li Zhengrong saling berpandangan, mata mereka penuh dengan kekejaman dan ejekan. Selanjutnya, mereka hanya perlu menemukan cara untuk membawa Fang Yu ke aula seni bela diri bawah tanah ini. Li Xiaomo kembali dengan wajah gembira dan berkata kepada Fang Yu, Tuan Fang, mereka mengatakan Xiong Bahu akan naik panggung malam ini. Oh, kalau begitu, bolehkah aku pergi ke lapangan dan melawannya nanti? Tanya Fang Yu. Mendengar pertanyaan ini, wajah Li Xiaomo berubah. Fang Yu benar-benar ingin turun ke lapangan dan bertarung dengan Xiong Bahu. Apakah dia tahu apa itu Xiong Bahu? Petik 2. Secara teori, semua orang yang hadir di sini dapat menantang para kontestan di arena. Banyak orang kaya terkadang membawa orang-orang mereka ke arena untuk bertanding, tetapi Li Xiaomo menatap Fang Yu, matanya yang indah agak ragu-ragu. Apa sebenarnya? Tanya Fang Yu. Tuan Fang, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Xiong Bahu sangat kuat. Semua lawan yang pernah bertarung dengannya mengalami akhir yang menyedihkan. Mereka dipukuli sampai mati di tempat atau harus berbaring di tempat tidur selama sisa hidup mereka. Saya sarankan Tuan Fang, Anda tidak boleh, kata Li Xiaomo. Tidak masalah.
Kita akan segera tahu seberapa kuatnya dia, kata Fang Yu sambil bersandar di kursinya dan menyaksikan kedua belah pihak bertarung di arena. Li Xiaomo menatap Fang Yu, matanya yang indah penuh dengan keterkejutan. Awalnya dia mengira Fang Yu hanya ingin datang ke sini untuk menonton pertandingan, tetapi dia tidak menyangka Fang Yu malah ingin naik ke panggung untuk bertarung dengan Xiong Bahu. Tak lama kemudian, pertarungan di arena berakhir dengan salah satu pihak pingsan. Seorang pembawa acara berjas berjalan ke panggung, memegang mikrofon, dan berkata dengan penuh semangat, babak berikutnya pasti yang paling ingin ditonton semua orang. Coba tebak siapa yang akan berada di lapangan. Xiong Bahu. Ada sambutan antusias dari para penonton, dan banyak tamu yang berdiri. Benar sekali, dia adalah Master Xiong yang tak terkalahkan, Xiong Bahu. Kontestan yang akan menghadapinya malam ini juga bukan orang biasa. Dia tidak lain adalah kontestan yang tidak pernah terkalahkan dalam 3 bulan terakhir, Master of Fish, Lei Chong. Kata pembawa acara. Mendengar ini, Fang Yu tampak aneh. Pemain-pemain ini tidak terlalu kuat, tetapi julukan mereka lebih ganas daripada satu sama lain. Semua orang pasti sudah menantikan pertarungan ini sejak lama, jadi sekarang, mari kita nikmati. Para tamu yang ingin memasang taruhan dapat melakukannya sesegera mungkin. Dalam 10 menit, pertarungan akan resmi dimulai. Setelah pembawa acara mengatakan ini, dia berjalan menyusuri arena. Sekelompok tamu bergegas ke meja panjang di samping arena dan memasang taruhan mereka. Tuan Fang, apakah Anda ingin bertaruh? Tanya Li Xiaomo. Tidak ada uang, jawab Fang Yu. Tuan Fang, Anda benar-benar pandai bercanda. Li Xiaomo terkekeh. 10 menit kemudian, semua tamu yang hadir telah memasang taruhan mereka dan peluangnya mencapai 100 berbanding 1,7 yang mengerikan. Seorang pria setengah baya bertelanjang dada berdiri di panggung pertarungan, dan sorak-sorai langsung datang dari para penonton. Yang melangkah ke arena sekarang adalah Master Tinju, Lei Chong. Dalam 3 bulan terakhir, dia telah bertarung dalam total 38 pertandingan dan tidak pernah kalah satu kali pun. Dia sangat kuat. Pembawa acara memperkenalkan. 10 detik kemudian, sosok besar berjalan keluar dari belakang panggung, dan sorak-sorai yang sangat hangat langsung terdengar dari para penonton. Xiong Bahu, Xiong Bahu, Xiong Bahu. Semua orang di sekitarnya berdiri dan menatap Xiong Bahu dengan mata menyala-nyala saat dia berjalan memasuki arena. Master Xiong, saya yakin semua orang mengenalnya. Setelah dia datang ke arena seni bela diri kita, dia bermain sebanyak 272 kali dalam 2,5 tahun, dan dia tidak pernah kalah satu kali pun. Malam ini, kedua lawan sedang dalam tren kemenangan. Menurut kalian, siapa yang akan mengakhiri tren kemenangannya? Teriak pembawa acara. Lei Chong. Teriak penonton serempak. Bagi mereka, Xiong Bahu tidak terkalahkan dan tidak mungkin dia kalah. Meskipun Lei Chong sangat kuat akhir-akhir ini, hal itu tidak menghalanginya. Oleh karena itu, peluang permainan ini. Kompetisi resmi dimulai. Teriak pembawa acara. Fang Yu memandang Xiong Bahu di atas panggung dan sedikit mengernyit. Tingkat kultivasi orang ini hanya pada tingkat ke-12 tahap pemurnian Qi, dan dia terlihat sedikit lebih kuat. Bahkan jika Anda menyerap kultivasinya, manfaatnya tidak akan tinggi. Fang Yu sengaja datang ke sini, tetapi tidak melihat seorang seniman bela diri di tingkat Grandmaster. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Li Xiaomo terkejut ketika dia melihat ekspresi Fang Yu. Mungkinkah Fang Yu bahkan tidak menyukai Xiong Bahu? Inilah kontestan yang tak terkalahkan di aula seni bela diri bawah tanah. Tuan Fang, menurutmu pihak mana yang akan menang dalam duel di panggung ini? Tanya Li Xiaomo. Fang Yu melirik Li Xiaomo dan berkata, Xiong Bahu akan menang, dan dia akan menang dengan mudah. Tuan Fang, jangan remehkan Lei Chong, dia. Sebelum Li Xiaomo selesai berbicara, sorak-sorai terdengar di sekelilingnya. Di arena pertarungan, Xiong Bahu meninju wajah Lei Chong, dan Lei Chong pun terpental. Lei Chong segera bangkit dari tanah, mulutnya penuh darah. Dia bergegas ke samping Xiong Bahu, ingin menggunakan kecepatannya untuk menyelinap menyerang sisi lemah Xiong Bahu. Lei Chong segera mendatangi sisi kiri Xiong Bahu dan melancarkan pukulan cepat, tepat ke punggung bawah Xiong Bahu. Reaksi Xiong Bahu sangat cepat dan dia sama sekali tidak terlihat seperti raksasa setinggi 2 meter. Dia meninju dada Lei Chong. Retakan. Dada Lei Chong tampak cekung.
Tulang dadanya hancur berkeping-keping oleh pukulan Xiong Bahu. Terdengar lagi tepuk tangan meriah dan sorak-sorai dari seluruh penjuru. Lei Chong terjatuh ke tanah, tidak bisa bergerak, darah mengalir dari mulutnya. Pembawa acara mengangkat mikrofon dan berteriak, 2 pukulan. Master Xiong mengalahkan Lei Chong dengan 2 pukulan. Tampaknya gelar Master Tinju harus berpindah tangan. Xiong Bahu meraung ke langit dan ke arah penonton. Para penonton menanggapinya dengan tepuk tangan dan sorak-sorai yang meriah. Tuan Xiong benar-benar hebat. Anda telah menemukan orang yang tepat. Li Zhengrong menatap pria botak di sebelahnya dan berkata, tentu saja, kalau tidak, mengapa kita harus membayar begitu banyak uang? Bukankah itu karena dia cukup kuat? Si botak tertawa. Pada saat ini, Li Zhengrong melirik ke samping dengan santai dan ekspresinya berubah. Bukankah orang itu Fang Yu? Dan ada Li Xiaomo. Kok mereka ada di sini? Setelah kejutan singkat, Li Zhengrong menunjukkan senyum ganas di wajahnya. Ada apa? Tanya pria botak itu pada Li Zhengrong. Li Zhengrong menunjuk ke arah Fang Yu dan tak kuasa menahan tawa, hahaha. Hebat sekali, kita sungguh beruntung, Fang Yu dan Li Xiaomo benar-benar datang ke rumah kita atas inisiatif mereka sendiri. Ketika pria botak itu melihat Fang Yu dan Li Xiaomo tidak jauh darinya, dia juga mulai tertawa. Ayo kita naik ke atas panggung dan bicara dengan Master Xiong. Kemudian, Li Zhengrong dan si botak melangkah ke arena. Di bawah panggung, wajah semua orang berubah ketika mereka melihat Li Zhengrong dan Li Xiaomo yang botak berjalan ke panggung kompetisi. Mengapa kedua orang ini ada di sini? Apa yang mereka katakan kepada Xiong Bahu saat mereka naik panggung? Li Xiaomo berada dalam kebingungan ketika dia melihat Li Zhengrong dan pria botak itu menunjuk ke lokasinya. Kemudian, Xiong Bahu juga melihat ke atas. Apakah pemuda yang duduk di sana? Di arena, Xiong Bahu menatap Fang Yu, sedikit mengernyit, dan bertanya. Ya, itu dia. Li Zhengrong mengangguk dengan tatapan tajam di matanya. Xiong Bahu berdiri, berjalan ke sisi tali arena, mengarahkan jarinya ke Fang Yu, dan berkata, kamu, naik ke panggung. Bab 78 menghancurkan. Melihat kejadian itu, warga sekitar tercengang dan tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa Xiong Bahu tiba-tiba memanggil penonton untuk naik ke panggung? Dan melihat ekspresinya, dia tampak sangat serius. Fang Yu memandang Xiong Bahu, lalu melirik 2 orang di belakangnya. Siapa 2 orang di belakang Xiong Bahu? Fang Yu bertanya pada Li Xiaomo. Yang satu adalah Li Zhengrong, dan satunya lagi adalah Baldi. Mereka adalah bos dari 2 kekuatan bawah tanah besar lainnya di kota Jianghai, kata Li Xiaomo. Li Jungyang. Meskipun Fang Yu telah bertarung dengan anak buah Li Zhengrong 2 kali, ini adalah pertama kalinya ia bertemu Li Zhengrong. Li Zhengrong muncul di sini. Xiong Bahu berinisiatif untuk mencariku. Fang Yu sedikit mengernyit dan menatap Li Xiaomo, matanya bergerak sedikit. Li Xiaomo tampaknya telah merasakan pikiran Fang Yu dan berkata dengan cemas, Tuan Fang, saya tidak tahu bahwa saya akan bertemu Li Zhengrong dan pria botak itu di sini. Nak, aku akan membiarkanmu naik ke atas panggung. Xiong Bahu di arena menatap Fang Yu dengan tatapan tajam. Pada saat ini, para tamu di sekitar akhirnya sadar. Apa yang dimaksud Xiong Bahu adalah dia ingin berduel dengan orang di antara penonton. Semua orang memandang Fang Yu dan mendapati bahwa dia hanyalah seorang pemuda kurus yang berpenampilan biasa saja. Xiong Bahu ingin bertarung melawan pemuda seperti itu. Bukankah ini terlalu bullying? Tuan Xiong, bolehkah saya bertanya? Pada saat ini, pembawa acara berlari dan bertanya. Aku ingin bertarung lagi, dan lawanku adalah anak ini. Xiong Bahu menunjuk Fang Yu dan menyeringai. Tuan rumah memandang Fang Yu, wajahnya sedikit berubah, dan berkata, Tuan Xiong, situasi ini membutuhkan persetujuan tamu ini. Tidak perlu. Jika aku menyuruhnya naik panggung, dia harus naik panggung. Yang ada hanya kekerasan dan kekejaman di mata kanan Xiong Bahu yang terbuka. Wajah pembawa acara berubah dan dia tidak berani berbicara lagi. Melihat ekspresi Xiong Bahu, para tamu di sekitarnya merasa ketakutan. Kalau kebanyakan orang dipanggil ke atas panggung oleh Xiong Bahu seperti ini, mereka pasti takut sekali sampai kakinya lemas dan tidak bisa buang air kecil. Semua orang memandang Fang Yu, bertanya-tanya bagaimana reaksinya. Fang Yu berdiri, menatap Xiong Bahu, dan berkata, berapa banyak yang kamu terima dari orang lain? Xiong Bahu awalnya tertegun,
lalu tatapannya berubah tajam dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Apa hubungannya denganmu? Naiklah ke panggung sekarang." Li Xiaomo, yang berdiri di dekatnya, tampak pucat. Ia mendekati Fang Yu dan berbisik, "Tuan Fang, saya akan memberi tahu anak buah saya untuk datang sekarang. Kita akan menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Cobalah untuk menunda dulu. Gadis, kau berbisik di depanku, apa kau pikir aku tidak bisa mendengar?" Xiong Bahu menatap Li Xiaomo, menyeringai, dan berkata, "Kau juga salah satu targetku malam ini. Setelah aku selesai berurusan dengan orang ini, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri." Melihat nafsu di mata Xiong Bahu, Li Xiaomo menjadi pucat. Dia melakukan kesalahan malam ini. Dia benar-benar tidak menyangka akan bertemu Li Zhengrong dan si botak di sini, dan dia tidak menyangka Xiong Bahu akan disuap oleh mereka berdua. Situasinya sekarang kritis. Tidak ada pria di sekitarnya, hanya seorang sopir yang menunggunya di luar. Aula seni bela diri bawah tanah ini dapat dikatakan sebagai wilayah Xiong Bahu. Selama Xiong Bahu memberi perintah, tidak seorang pun dapat keluar dengan mudah. Tepat ketika Li Xiaomo tampak muram dan memikirkan tindakan balasan, tiba-tiba terdengar suara seruan dari mana-mana. Li Xiaomo mengangkat kepalanya dan mendapati Fang Yu sudah berjalan memasuki arena. Sial, siapa orang ini? Beraninya dia naik panggung. Dengan tubuhnya yang kecil, kurasa dia akan ditampar sampai mati oleh Xiong Bahu, kan? Ini, aku bahkan tidak ingin menontonnya lagi. Aku merasa otaknya akan segera hancur. Orang-orang di aula seni bela diri bawah tanah terkejut dan membicarakannya. Li Zhengrong dan si botak, yang sudah berjalan meninggalkan panggung, nyatakan pertandingan dimulai. Setelah berteriak, pembawa acara berlari menuruni arena. Penonton di sekitar tertegun sejenak, lalu bersorak. Meskipun tanya, Fang Yu hanyalah bocah nakal yang rapuh. "Nak, kalau kau mau menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena telah menyinggung seseorang," kata Xiong Bahu. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Fang Yu berjalan ke arahnya. "Hahaha, ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang ingin mati muda, jadi aku akan mengabulkan keinginanmu." Xiong Bahu berkata, tatapannya langsung berubah tajam, dan dia melangkah maju dengan lebar. Ototnya menegang dan urat-uratnya menonjol. Dia mengangkat tinjunya dan meninju wajah Fang Yu. Kekuatan pukulan ini sangat mengejutkan secara visual. Terlebih lagi, tinju Xiong Bahu hampir sebesar wajah Fang Yu. Terdengar seruan dari mana-mana. Jika pukulan ini kena, bukankah kepala pemuda itu akan meledak seperti semangka? Adegan ini terlalu berdarah. Banyak orang memejamkan mata, tidak berani melihat lebih jauh. Li Xiaomo begitu ketakutan hingga tubuhnya gemetar dan dia segera memalingkan kepalanya. Tatapan Xiong Bahu penuh dengan kekejaman. Dia ingin menghancurkan kepala Fang Yu dengan satu pukulan dan membiarkannya mati mengenaskan di arena. Namun detik berikutnya, ekspresinya berubah. Ledakan. Fang Yu berdiri di tempat, mengangkat telapak tangan kirinya, dan menerima pukulan Xiong Bahu. Dengan pukulan ini, Xiong Bahu menggunakan setidaknya 60% kekuatannya. Tetapi Fang Yu menangkapnya dengan mudah, dan dilihat dari ekspresinya, dia terlihat sangat santai. Terdengar seruan di mana-mana. "Sial, aku tidak salah lihat. Pemuda ini menangkis pukulan Tuan Xiong hanya dengan satu tangan. Yang paling menakutkan adalah dia terlihat begitu santai, ekspresinya tidak berubah sama sekali." Mendengar suara-suara di sekitarnya, Li Xiaomo menoleh dan melihat ke arah arena, kegembiraan tampak di matanya yang indah. Jika Fang Yu dapat mengalahkan Xiong Bahu, maka kekhawatirannya sebelumnya tidak akan terjadi. Melihat ekspresi acuh tak acuh Fang Yu, terutama seruan dari para penonton, Xiong Bahu merasa terhina. Kapanpun, sorak-sorai dan seruan dari penonton seharusnya untuknya. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun mencuri perhatiannya. "Anak muda, matilah." Xiong Bahu meraung, mengumpulkan bola energi sejati berwarna ungu muda di tangan kirinya, dan meninju Fang Yu. Energi ungu sejati. Mata Fang Yu sedikit berubah, dan dia juga meninju. Ledakan. Terdengar suara ledakan keras dan Xiong Bahu mundur beberapa langkah sebelum dia bisa berdiri dengan kokoh. Dia tampak ngeri dan menatap Fang Yu dengan mata penuh ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Dengan ukuran tubuh Fang Yu, bagaimana mungkin dia bisa memiliki kekuatan sekuat itu? Orang-orang di antara penonton yang melihat adegan ini sudah tercengang.
Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang bertarung dengan Xiong Bahu tidak selemah yang mereka kira, malah sebaliknya memiliki keunggulan. Li Xiaomo sudah berdiri dan menatap sosok Fang Yu di arena, matanya yang indah dipenuhi kegembiraan. Inilah dia, dan inilah bakat yang dibutuhkan masyarakat Qingyan. Dia hanya mendengarnya sebelumnya, tetapi sekarang dia yakin. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia harus meyakinkan Fang Yu untuk bergabung dengan masyarakat Qingyan. Pada saat ini, Li Zhengrong dan pria botak yang berdiri di sisi lain memiliki wajah pucat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Li Zhengrong menatap pria botak itu, matanya merah, dan bertanya. Bab 79 Teknik Rahasia Istana Xian. Pria botak itu juga memiliki ekspresi tidak senang di wajahnya dan tidak mengatakan apa-apa. Di arena seni bela diri, Fang Yu menatap Xiong Bahu dengan mata dingin dan bertanya, seni bela diri apa yang sedang kamu latih? Xiong Bahu tidak mengatakan apa-apa. Dia meraung dengan marah, dan dengan ledakan momentum yang keluar dari tubuhnya, dia bergegas menuju Fang Yu. Otot-ototnya tegang dan sekeras baja. Dia sama sekali tidak percaya bahwa kekuatan fisik Fang Yu lebih kuat darinya. Xiong Bahu langsung menyerbu ke samping Fang Yu dan meninjunya. Pukulan ini juga memadatkan energi sejati lavender di tangannya. Begitu kuatnya, sampai-sampai udara mengeluarkan suara siulan yang nyaring. Kamu memiliki aura dan ukuran, tetapi kekuatanmu belum dikembangkan hingga batas tubuh ini. Kamu telah gagal. Wajah Fang Yu tampak acuh tak acuh dan dia mendorong ke depan dengan telapak tangannya. Telapak tangan ini tampak ringan dan tak berdaya. Tetapi di sini, Xiong Bahu merasa seolah-olah ada gunung besar yang sedang menerjang ke arahnya. Ini pelepasan energi sejati. Dia seorang master. Wajah Xiong Bahu berubah drastis dan dia ingin menarik tinjunya dan mundur. Tetapi dia terlalu besar dan tidak punya waktu untuk menghindari kekuatan telapak tangan itu. Ledakan. Dengan suara keras, Xiong Bahu memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya yang besar terpental mundur bagaikan layang-layang yang talinya putus, menghantam tali samping arena dengan keras. Tali samping yang berisi inti baja langsung putus. Para penonton yang duduk di bangku penonton berteriak dan bergegas lari ke pinggir. Ledakan. Xiong Bahu jatuh di atas meja dan menghancurkan meja kaca hingga berkeping-keping. Kekuatan macam apa ini? Melihat Xiong Bahu tergeletak di tanah, semua orang memandang Fang Yu yang tampil tanpa ekspresi di arena, matanya terbuka lebar, hampir keluar. Mereka semua adalah pengunjung tetap arena bela diri bawah tanah ini. Ini adalah pertama kalinya selama lebih dari 2 tahun mereka melihat Xiong Bahu dalam keadaan yang menyedihkan. Siapakah pemuda di arena itu? Xiong Bahu yang terjatuh ke tanah juga sangat ketakutan saat ini. Serangan Fang Yu tadi jelas merupakan pelepasan energi sejatinya. Pria muda yang berpenampilan biasa saja ini ternyata jago bela diri. Kalau Fang Yu benar-benar jago bela diri, ya sudahlah, tidak perlu bertarung lagi. Sebab, di hadapan Grandmaster, kekuatan yang dibanggakannya bagaikan kertas dan dapat menahan satu pukulan. Sialan, mereka benar-benar menemukan lawan yang setara denganku. Persetan dengan dia, Xiong Bahu mengumpat dalam hatinya. Tetapi, dengan begitu banyak penonton yang menonton, bagaimana saya harus mengakhirinya sekarang? Xiong Bahu adalah jaminan box office dari arena seni bela diri bawah tanah ini. Jika dia mengaku kalah atau dikalahkan, itu akan menjadi pukulan telak bagi gelanggang persilatan bawah tanah ini, termasuk Xiong Bahu sendiri. Tidak ada jalan keluar, saya hanya bisa mencoba trik itu. Xiong Bahu tampak bertekad dan berdiri dari lantai. Sekilas ekspresi terkejut tampak di mata Fang Yu. Tampaknya tubuh fisik Xiong Bahu jauh lebih kuat daripada kultivator biasa. Setelah Xiong Bahu berdiri, wajahnya dingin dan dia melantunkan beberapa mantra. Lalu, aura yang amat kuat meledak darinya. Orang-orang yang berada di dekatnya pun ikut terkejut hingga terjatuh dari kursi. Wah, sudah bertahun-tahun saya tidak menggunakan trik ini, karena setiap kali menggunakannya, saya harus beristirahat dalam waktu yang lama. Xiong Bahu berkata dengan tatapan dingin. Fang Yu mengerutkan kening, dia merasa aura Xiong Bahu sedikit familiar. Xiong Bahu melangkah maju dan melompat ke arena dalam 2 langkah. Kemudian dia meraung, dan beberapa aliran energi ungu muda terpancar dari tubuhnya. Aliran energi sejati ini beredar di sekitar Xiong Bahu. Menyalakan. Xiong Bahu meraung,
dan aliran energi sejati ini tiba-tiba menyala dan berubah menjadi beberapa api ungu. Senyum sinis tersungging di wajah Xiong Bahu. Api ungu ini bukan api biasa. Mereka mengandung kekuatan pemusnahan. Begitu mereka menyentuh tubuh manusia, mereka akan langsung membakar tubuh itu menjadi abu. Terdengar seruan dari para penonton. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat keajaiban yang begitu indah. Tetapi pada saat ini, aura Fang Yu tiba-tiba berubah. Sebelum para penonton sempat merasakan panasnya api ungu itu, mereka merasakan suhu di sekeliling mereka tiba-tiba turun, seolah-olah mereka sedang jatuh ke dalam gua es. Fang Yu menatap Xiong Bahu dengan tatapan membunuh. Istana Xian. Apa yang digunakan Xiong Bahu adalah metode rahasia Istana Xian. Sekte ini, yang dihancurkan oleh Fang Yu sendiri 2500 tahun yang lalu, ternyata masih memiliki sisa-sisa racun. Bagaimana ini mungkin? Fang Yu sangat yakin bahwa dia telah memusnahkan seluruh Istana Xian dari atas ke bawah. Tetapi mengapa, 2500 tahun kemudian, masih ada orang yang menguasai teknik rahasia Istana Xian? Setiap kali melihat Xian, Fang Yu akan teringat kenangan yang telah lama terpendam. Hatinya yang telah terbenam sekian lama, meluap dengan amarah dan kebencian yang luar biasa. Sialan, sialan. Fang Yu berdiri di tempat, tetapi aura pembunuh sudah terpancar darinya. Para penonton merasakan tekanan udara di sekitar mereka sangat rendah, dan sulit bagi mereka untuk bernapas, dan mereka hampir tercekik. Jantung Xiong Bahu tersentak kaget, dia pun mengulurkan tangannya ke depan. Beberapa api ungu melilit tubuhnya melesat ke arah Fang Yu. Tatapan mata Fang Yu dingin dan dia mengulurkan tangannya dan menepukkannya ke depan. Beberapa api ungu ini langsung tersebar di udara. Wajah Xiong Bahu menjadi pucat. Sebagai seorang Grandmaster setengah langkah, memadatkan api ungu ini sudah menjadi batas kemampuannya. Sekarang, hanya ada sedikit sekali energi sejati yang tersisa di tubuhnya. Aura jahat dan perasaan menindas dari Fang Yu hampir mencekiknya sampai mati. Melarikan diri. Kau harus melarikan diri. Xiong Bahu tidak lagi mempedulikan martabat dan uang. Sekarang dia hanya ingin bertahan hidup. Tetapi ketika Xiong Bahu mengerahkan sedikit tenaga, dia mendapati dirinya tidak bisa bergerak sama sekali. Ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Katakan padaku, di mana kamu mempelajari teknik rahasia Istana Xian? Fang Yu berjalan mendekati Xiong Bahu dan bertanya. Xiong Bahu gemetar seluruh tubuhnya, dan berkata, "Aku, guruku yang mengajariku." "Siapa tuanmu?" Fang Yu bertanya dengan dingin. Aku juga tidak tahu namanya. Aku bertemu dengannya saat aku masih sangat muda dan berlatih dengannya selama 8 tahun. Kemudian dia pergi, dan aku tidak pernah melihatnya lagi." Saat Xiong Bahu mengatakan ini, kakinya lemas dan dia jatuh berlutut. "Tuan, hamba buta dan tidak mengenali orang hebat. Tolong lepaskan hamba." Xiong Bahu berlutut di tanah dan bersujud kepada Fang Yu. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan menunjuk ke arah Li Zhengrong yang berwajah pucat dan pria botak di bawah arena, dan berkata, "Mereka memberiku sejumlah besar uang untuk berurusan denganmu. Aku benar-benar tidak bermaksud menyinggungmu." Fang Yu memandang Li Zhengrong dan pria botak itu. Li Zhengrong dan pria botak itu sama-sama bergidik ketika bertemu dengan tatapan mata Fang Yu yang teramat dingin. Li Zhengrong terjatuh ke tanah. Baldi masih berdiri, tetapi celananya basah. Fang Yu mengalihkan pandangannya ke belakang dan menatap dingin ke arah Xiong Bahu yang sedang berlutut di tanah. Dia tahu bahwa Xiong Bahu seharusnya tidak berbohong. Namun, baginya, siapapun yang menguasai teknik rahasia Istana Xian harus mati. Saat Xiong Bahu bersujud, dia mengangkat matanya dan melihat Fang Yu nampaknya sedang terganggu. Dia menggertakkan giginya, mengeraskan hatinya, dan mengerahkan segenap tenaganya untuk memadatkan sisa tenaga sejati dalam dantiannya ke dalam kepalan tangan kirinya, yang tiba-tiba meledak. "Ah!" Li Xiaomo yang memperhatikan situasi di arena pun berteriak. Ledakan. Tinju kiri Xiong Bahu menghantam perut Fang Yu dengan keras, menimbulkan suara yang mengerikan. Namun, Xiong Bahu mendongak dan mendapati Fang Yu masih berdiri di sana, bahkan tidak melangkah mundur selangkah pun. Fang Yu memasang ekspresi dingin di wajahnya dan menamparkan dada kiri Xiong Bahu dengan telapak tangannya. Engah. Darah berceceran di dada Xiong Bahu. Dia membuka matanya lebar-lebar, wajahnya ketakutan, dan dia mundur beberapa langkah.
Semua orang melihat ada lubang berdarah di dada kiri Xiong Bahu. Xiong Bahu mundur ke tepi arena, lalu terjatuh dan jatuh ke tanah. Wajahnya masih dipenuhi kengerian, matanya terbuka lebar, tetapi napasnya telah terhenti. Melihat kejadian itu, semua yang hadir menjadi pucat. Xiong Bahu, yang mendominasi arena seni bela diri bawah tanah selama bertahun-tahun, telah meninggal. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Tak seorang pun bicara, dan tak seorang pun berani bicara. Pemuda di arena pertarungan mengakhiri hidup Xiong Bahu dengan mudah. Li Zhengrong dan pria botak di antara penonton merasa seakan-akan jiwa mereka melayang dan mereka ketakutan setengah mati. Fang Yu sama sekali bukan manusia. Dia adalah iblis. Itu adalah iblis yang tidak bisa diganggu-gugat. Li Xiaomo juga melihat sosok Fang Yu, matanya yang indah bersinar karena kegembiraan. Pembawa acara memandang Fang Yu di atas panggung. Tangannya yang memegang mikrofon gemetar dan dia tidak dapat berbicara sama sekali. Mata Fang Yu dingin, dan aura pembunuh di tubuhnya belum mereda. Sejak dia melihat teknik rahasia Istana Xian, pikirannya yang tenang dan teguh menjadi terusik. Dia sekarang dipenuhi kebencian, dan membunuh Xiong Bahu tidak menghilangkan kebenciannya. Fang Yu memandang Li Zhengrong dan pria botak di antara penonton lalu berjalan pergi. Melihat Fang Yu datang, Li Zhengrong dan pria botak itu gemetar hebat. Kaki lelaki botak itu melemah dan ia tak dapat bertahan lagi, lalu terjatuh ke tanah. Apakah kedua orang itu adalah Li Zhengrong dan si botak? Pada saat ini, seseorang mengenali kedua pria itu. Begitu dia mengatakan ini, wajah orang-orang di sekitarnya berubah. Li Zhengrong dan Baldi adalah dua bos bawah tanah terkenal di kota Jianghai. Siapa yang berani mengganggu mereka di hari biasa? Tapi sekarang, keduanya terjatuh ke tanah, terutama Li Zhengrong yang sedang menangis. Di mana sikap seorang bos besar? Tuan Fang, tolong ampuni nyawaku. Aku disuap oleh Li Zhengrong untuk berurusan denganmu, kata si botak dengan gemetar. Bab 80 Masa lalu Fang Yu. Pria botak itu awalnya membawa beberapa pria bersamanya. Tetapi setelah melihat kekuatan Fang Yu, bagaimana orang-orang itu berani melangkah maju. Pria botak itu masih memohon belas kasihan, tetapi Fang Yu tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang dagunya. Ledakan. Pria botak itu menjerit, terlempar, jatuh ke tanah, mulutnya penuh darah, dan pingsan. Fang Yu menunduk menatap Li Zhengrong, mengangkat kakinya, dan berkata, terakhir kali kau mengirim seorang penembak, dia tidak membunuhku. Sekarang, giliranku untuk membunuhmu. Li Zhengrong membuka matanya lebar-lebar, matanya penuh ketakutan. Fang Yu mengundurkan diri. Retakan. Terdengar suara tulang patah yang mengerikan, Li Zhengrong memuntahkan darah, dan benar-benar kehilangan kendali. Li Zhengrong, salah satu kekuatan bawah tanah terkuat di kota Jianghai, telah meninggal. Aula seni bela diri masih dipenuhi keheningan yang menakutkan. Semua orang memandang Fang Yu, wajah mereka pucat dan hanya ketakutan di mata mereka. Pria muda ini benar-benar menakutkan. Fang Yu meninggalkan aula seni bela diri bawah tanah di bawah tatapan semua orang. Dia tidak masuk ke mobil Li Xiaomo, tetapi memilih berjalan kaki pulang. Dia perlu memikirkan sesuatu. Dahulu kala, sekte tempat Fang Yu bernaung disebut Sekte Tiandao. Fang Yu dibawa ke sekte tersebut oleh gurunya saat dia berusia 15 tahun, dan tidak pernah meninggalkan sekte Tiandao sejak saat itu. Sekte Tiandao bukanlah sekte yang sangat besar, dengan hanya sekitar 500 pengikut di seluruh sekte. Guru Fang Yu adalah pemimpin sekte Tiandao. 1000 tahun setelah Fang Yu memulai jalur kultivasi, gurunya berhasil mengatasi kesengsaraan dan naik menjadi abadi. Sebelum sang guru pergi, ia menyerahkan posisi kepala sekte kepada kakak laki-laki Fang Yu, Lin Daochen. 1200 tahun kemudian, Lin Daochen juga berhasil melewati kesengsaraan. Sebelum pergi, Lin Daochen menyerahkan posisi pemimpin sekte kepada Fang Yu, dan meminta Fang Yu untuk menjaga 500 murid di sekte tersebut dengan baik. Fang Yu tidak ingin menjadi kepala sekte, tetapi dia tidak punya pilihan karena dia sudah menjadi orang paling senior di sekte Tiandao saat itu. Hampir 100 tahun berlalu. Suatu tahun, sesuatu terjadi. Sekelompok murid perempuan dari sekte Tiandao, yang berusia sekitar 15 tahun dan baru bergabung dengan sekte tersebut selama kurang dari 5 tahun, bertemu dengan murid-murid dari Istana Xian saat mereka sedang berlatih.
Kelompok murid perempuan ini dan para tetua yang memimpin mereka dalam pelatihan hampir semuanya diperkosa dan dibunuh. Mayat mereka dibuang di hutan belantara dan dibakar menjadi abu oleh murid-murid istana Ziyan dengan menggunakan metode rahasia. Satu-satunya murid perempuan yang lolos kembali ke sekte Tiandao dan memberitahu Fang Yu tentang masalah ini. Fang Yu bergegas ke istana Ziyan dengan pedang panjang, membunuh 10 tetua dan lebih dari 50 murid istana Ziyan, dan melukai kepala istana Ziyan dengan serius. Jika Fang Yu tidak dihentikan oleh orang-orang yang dikirim oleh apa yang disebut aliansi benar, dia akan memusnahkan seluruh istana Ziyan hari itu. Itu juga hal yang paling disesali Fang Yu sejauh ini. Jika dia mampu memusnahkan istana Ziyan sebelum orang-orang dari aliansi kebenaran tiba, kejadian selanjutnya tidak akan terjadi. Kemudian, istana Ziyan menolak mengakui bahwa pengikut mereka telah melakukan hal itu, dan bukti-bukti telah dihancurkan oleh mereka, tidak meninggalkan satu pun mayat. Hasilnya, istana Ziyan tidak bersalah, tetapi ada bukti kuat bahwa Fang Yu telah membunuh banyak murid istana Ziyan. Dia ditangkap dan dijebloskan ke penjara pegunungan, di sana dia dipenjarakan selama 200 tahun. Sebelum masuk penjara, Fang Yu menitipkan seorang teman untuk membantunya mengurus sekte Tiandao. Teman ini adalah wanita yang sangat mirip dengan Jiru Mei. Selama 200 tahun terakhir, telah terjadi pertempuran hebat antara sekte-sekte luar. Kepala istana Ziyan selalu menyimpan dendam terhadap Fang Yu, jadi dia memanfaatkan ketidakhadiran Fang Yu dan kekacauan di dunia kultivasi abadi dan bergegas ke gerbang Tiandao bersama sekelompok murid. Tidak banyak pengikut di sekte Tiandao, dan kekuatan mereka secara keseluruhan bahkan tidak pada tingkat yang sama dengan istana Ziyan. Dalam semalam, seluruh langit sekte Tiandao dipenuhi dengan api ungu, dan tidak ada satupun pengikut sekte Tiandao yang selamat. Teman Fang Yu, wanita itu, juga tewas dalam pertempuran ini untuk menyelesaikan tugas Fang Yu. Setelah Fang Yu keluar dari penjara gunung dan kembali ke gerbang Tiandao, yang dilihatnya hanyalah abu, tanpa jejak kehidupan. Jadi, dia menyerang istana Ziyan lagi. Kali ini, tidak ada yang berani menghentikannya. Fang Yu membunuh di istana Ziyan selama 7 hari 7 malam, tidak membiarkan seorang pun pergi, dan memaksa keluar semua tetua tertinggi istana Ziyan. Fang Yu yang terluka parah, bertarung dengan tetua agung selama ribuan ronde dan akhirnya memenggal kepala tetua agung. Namun, sudah terlambat. Mengingat kenangan ini, Fang Yu hanya merasakan gelombang amarah. Terutama setelah dia mengetahui hari ini bahwa istana Ziyan masih memiliki penerus, amarahnya hampir tak terkendali. Dia harus mencari tahu semua keturunan istana Ziyan dan membunuh mereka satu per satu. Di malam hari, mata Fang Yu sangat dingin. Nandu, keluarga Zeng. Zeng Xiuchen duduk di ruang belajar, menyipitkan matanya sedikit, menatap Yang Yinzu di depannya. Yang Yinzu tampak sedikit kuyu, dengan mata agak merah dan bengkak. Namun dia memakai riasan sebelum bertemu Zeng Xiuchen. Jadi wajahnya tetap terlihat menawan, keren dan tanpa celah. Nona Yang Yinzu, saya sangat menyesal dengan masalah kakak laki-laki Anda. Namun, Anda ingin saya membantu Anda menangani Fang Yu. Maaf, menangani Fang Yu tidak banyak membantu saya. Zeng Xiuchen berkata lembut sambil tersenyum di wajahnya. Tuan Zeng, hubungan Anda dengan saudara saya sangat baik, kata Yang Yinzu dengan ekspresi yang sedikit berubah. Zeng Xiuchen melambaikan tangannya dan berkata, memang benar, aku dan saudaramu adalah sahabat. Namun, di dunia saat ini, emosi saja tidak akan berhasil. Aku butuh alasan untuk melakukan apapun. Dan emosi bukanlah alasan bagiku. Yang Yinzu menggigit bibirnya. Dia telah lama mendengar bahwa tuan muda keluarga Zeng adalah orang yang sangat keras dengan temperamen agak dingin. Sekarang setelah saya melihatnya, memang demikianlah adanya. Tuan Zeng, jika Anda menyetujui permintaan saya dapat menjadikan keluarga yang sebagai keluarga cabang dari keluarga Zeng dan memberikan keluarga Zeng 15% dari keuntungan sebagai dividen setiap tahun. Yang Yinzu berkata sambil menggertakkan giginya. Menjadikan keluarga yang sebagai anak perusahaan dari keluarga lain adalah keputusan yang sangat sulit bagi orang sombong seperti Yang Yinzu. Tetapi dia tidak punya pilihan lain. Setelah Yang Jian dilumpuhkan oleh Fang Yu, keluarga yang hampir runtuh. Sebagai kepala keluarga, Yang Saorong sekarang dalam keadaan histeris dan sama sekali tidak mampu mengendalikan situasi.
Keluarga yang sekarang tidak memiliki pemimpin dan semua pekerjaan terhenti. Hanya jika Yang Yinzu kembali, moral pasukan dapat distabilkan. Tetapi Yang Yinzu tidak berani kembali, dia tahu Fang Yu tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Waktunya sangat sempit sekarang, dan Yang Yinzu tidak punya pilihan lain selain menggunakan keuntungan besar untuk mendapatkan bantuan keluarga Zheng. 15%. Saya khawatir itu tidak cukup. Keluarga Zheng kami memiliki banyak keluarga yang berafiliasi, dan mereka membayar setidaknya 25% dari keuntungan mereka setiap tahun. Zheng Xiuchen berkata sambil tersenyum. 25%. Mulutnya benar-benar besar. Terlebih lagi, penggunaan kata penghormatan oleh Zheng Xiuchen juga sangat melukai harga diri Yang Yinzu. Wajah Yang Yinzu tampak muram, dia menggigit bibir merahnya erat-erat, merasa sangat sedih. Tentu saja, mengingat Anda adalah Nona Yang, saya dapat memberikan Anda diskon. Keluarga yang Anda hanya perlu membayar 20% dari keuntungan sebagai upeti. Zheng Xiuchen menatap Yang Yinzu dengan gairah yang tak terselubung di matanya. Melihat mata Zheng Xiuchen, Yang Yinzu segera mengerti apa yang dia maksud. Yang Yinzu berdiri di sana, mengepalkan tangannya, napasnya semakin berat. Dia adalah orang yang bangga sejak dia masih kecil. Dia selalu merasa bahwa dirinya sangat pintar dan memiliki IQ lebih tinggi dari rambutnya, dan seluruh tubuhnya menjadi gila. Hatinya benar-benar hancur dan dia bahkan tidak ingin hidup lagi. Dentuman, dentum, dentum. Tepat pada saat itu, terdengar ketukan di pintu bangsal. Yang Saorong mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara serak, "Masuklah." Pintunya didorong terbuka, dan seorang pria tinggi dan sangat kuat mengenakan jubah seni bela diri hitam masuk. Dia berjalan langsung ke tempat tidur dan mengulurkan tangan untuk meraih lengan kiri Yang Jian. "Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan?" Yang Saorong bertanya dengan ekspresi berubah. Pria itu mengabaikan Yang Saorong dan meraih lengan Yang Jian, dengan cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar dari tangannya. Setelah beberapa saat, dia melepaskan tangan Yang Jian, menatap Yang Saorong dengan mata dingin, dan berkata, "Aku akan membantu Yang Jian membalaskan dendamnya."